Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Seperti yang kalian ketahui ya, bahwa si Shinji Journey to the West Next Chapter masih berlanjut yang akan hadir setiap hari Sabtu. Jadi untuk mengisi kekosongan hari ini, Mimin akan menghadirkan cerita-cerita yang gak kalah seru dengan si Shinji Next Chapter. Di video kali ini Mimin akan menghadirkan kisah Guru Tang dan Bailang setelah berhasil mengembalikan api suci ke surga barat. Tanpa berlama-lama, langsung kita gas aja ceritanya. Di awal chapter kita telah diperlihatkan teratai bunga yang memanggil-manggil nama Tang Sanzang. Guru Tang mengatakan, "Hai Xiao Yu, ada apakah dengan dirimu? Apakah sampai saat ini kau masih mengkhawatirkanku?" Xiao Yu mengatakan bahwa dirinya adalah api abadi. Xiao Yu juga mengatakan bahwa situasi di sisi lain benar-benar mengerikan dan itu sangat menguras banyak energinya. Mendengar perkataan dari Xiao Yu, Guru Tang hanya terdiam. Xiao Yu juga mengatakan kepada Guru Tang, "Hai Guru, jika kau melakukan sesuatu bukan untuk dunia, apakah kau masih Tang Sanzang?" Mendengar perkataan dari Xiao Yu, Guru Tang benar-benar tidak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba saja Xiao Yu telah berubah menjadi gumpalan asap. Asap itu mengatakan, "Hai Tang Sanzang, apakah kau tahu siapakah dirimu? Jika salah satu matamu hilang, apakah kau masih Tang Sanzang?" Tiba-tiba saja mata Guru Tang langsung meletus sehingga membuat Guru Tang sangat terkejut. Asap itu juga mengatakan, "Jika kau tanpa lengan, apakah kau masih Tang Sanzang?" Dan tiba-tiba juga tangan Guru Tang pun terputus. Asap itu mengatakan lagi, "Jika satu kakimu patah, apakah kau masih Tang Sanzang?" Seketika itu juga kaki Guru Tang juga langsung hilang. Asap itu juga mengatakan, "Dan jika seluruh tubuhmu dihancurkan, apakah yang akan terjadi padamu?" Terlihat di sini Tang Sanzang yang tidak kuat menahan serangan dari asap itu. Dan tiba-tiba saja Guru Tang langsung berkeringat dingin dan terbangun dari mimpi buruknya. Selang beberapa saat Guru Tang sudah terbangun dari mimpi buruknya, Guru Tang pun langsung pergi ke kedai kopi milik janda anak satu yang katanya sih aroma kopinya sangat berbeda dari warkop milik janda di samping rumahnya. Tiba-tiba saja di sini ada suara kerincing kaki yang berlari mencari Guru Tang dan anak kecil itu berlari sangat tergesa-gesa untuk menemui Guru Tang. Sedangkan Guru Tang sedang menikmati secangkir kopi bersama Bailang dengan wajah ketakutan dan penuh berkeringat sambil membawa batu besar. Anak itu mengatakan, "Apakah kau Tuan Guru Besar Tang Sanzang? Please, tolong bantu kami." Dan Baisi pun mengejar anak itu. Baisi mengatakan bahwa anak kecil itu berlari sambil berteriak mencari Guru Tang. Sebelumnya Baisi sudah mencoba untuk mencegahnya, tetapi dirinya tidak bisa mengejar anak kecil itu. Bailang mengatakan kepada anak itu apa yang terjadi. Sambil berkeringat anak itu mengatakan bahwa namanya adalah Sami. Dirinya berasal dari dunia lain. Sami mengatakan api abadi tidak seimbang yang mengakibatkan dunia lain mengalami perubahan besar. Sami memohon kepada Guru Tang agar Guru Tang bisa menyelamatkan orang-orang di dunia dan membantu dirinya. Mendengar perkataan dari Sami, Baisi sangat terkejut, sedangkan Bailang langsung teringat kepada Xiao Yu setelah dirinya mendengar kata api abadi. Bailang juga mengatakan kepadanya, "Apakah terjadi sesuatu dengan Xiao Yu?" Guru Tang mengatakan kepada Sami bahwa dirinya tidak bisa membantu Sami. Sami terus memohon kepada Guru Tang. Sami juga mengatakan kepada Guru Tang, "Hai Guru, keadaan Nona Xiao Yu sangat berbahaya. Apakah kau tidak kasihan padanya?" Mendengar perkataan dari Sami, Bailang benar-benar sangat terkejut. Bailang langsung merangkul Sami dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Xiao Yu. Sedangkan Guru Tang yang mendengar perkataan dari Sami sedikit pun sepertinya tidak khawatir. Guru Tang menyuruh Bailang agar pergi dan mengambilkan minum lagi untuk dirinya, karena untuk mengatasi hal itu tidak perlu untuk terburu-buru. Dan Guru Tang mulai berdiri. Guru Tang mengatakan, "Hai Sami, kau sendiri yang datang ke sini untuk mencariku, bukan?" Sambil menangis, Sami pun membenarkan perkataan dari Guru Tang. Guru Tang mengatakan dunia lain dan dunia ini sangatlah jauh dan perjalanan sangat sulit. Kenapa kau bisa datang ke sini?
Sami mengatakan bahwa itu karena semua doa-doanya agar bisa menemui Guru Tang. Guru Tang seperti mulai geram mendengar perkataan dari Sami. Guru Tang langsung mengeluarkan pukulan mautnya. Pukulan itu pun dilancarkan ke arah Sami sehingga membuat batu besar yang dipegang oleh Sami telah hancur. Guru Tang juga mengatakan, "Hai Sami, kau berani ke sini apa karena utusan dari orang lain?" Sedangkan Bailang yang disuruh untuk mengambil minum oleh Guru Tang, Bailang malah pergi merenungi Xiaoyu di kaki bukit dengan disaksikan oleh sinar rembulan yang sangat terang. Tiba-tiba saja dari samping Bailang muncullah banyak asap. Asap itu mengatakan, "Apakah yang terjadi padamu?" Asap itu juga mengatakan, "Hai Bailang, sudah lama kita tidak bertemu." Dan dari kejauhan muncullah laki-laki good looking yang membuat wanita kelepek-kelepek. Kita panggil aja Cogan ya, garis miring cowok ganteng anjir. Cogan mengatakan, "Hai adik laki-lakiku, apa yang kau pikirkan?" Melihat kedatangan Cogan, ekspresi wajah Bailang terlihat biasa aja. Cogan mengatakan, "Apakah ada yang bisa kubantu?" Cogan juga menanyakan, "Apakah kau ingin bertemu dengan seseorang?" Bailang mengatakan, "Apakah benar kau bisa membantuku?" Bailang mengatakan bahwa dia memiliki teman yang sangat berharga dalam hidupnya. Tapi sampai saat ini Bailang belum tahu keadaannya. Cogan mengatakan bahwa itu sangat mudah. Cogan juga mengatakan, "Hai Bailang, kau hanya perlu menggunakan pikiranmu dan memikirkannya di malam hari. Maka dia akan muncul di hadapanmu." Benar saja, Bailang langsung melihat Xiaoyu. Bailang juga langsung mendekati Xiaoyu. Dia mengelus-elus wajah Xiaoyu. Bailang mengatakan, "Xiaoyu, bagaimana keadaanmu di sana? Apa yang terjadi denganmu?" Tiba-tiba saja mata Xiaoyu langsung melotot. Mata Xiaoyu kini berubah menjadi kuning seperti siluman, sehingga membuat Bailang pun terkejut dan terpental. Xiaoyu juga kini telah memiliki taring, dan dengan cepat Xiaoyu telah berubah menjadi siluman harimau. Bailang yang terkejut melihat siluman harimau itu. Bailang merasakan bahwa dia bukanlah Xiaoyu. Harimau itu langsung menghembuskan nafasnya ke arah Bailang, sehingga tubuh Bailang pun ditembus oleh hembusan angin yang berubah menjadi kepala harimau. Harimau itu mengatakan, "Hai serigala putih, aku telah memilihmu dan kau tidak akan bisa lari dariku." Brak! Hingga membuat Bailang pun terpental. Bailang juga terbentur batu dengan sangat keras. Kini mata Bailang pun menyala berwarna biru. Tiba-tiba saja muncullah kakek tanah. Kakek tanah langsung menarik Bailang dengan jenggotnya. Kakek tanah juga mengatakan, "Hai Bailang, apa yang terjadi padamu?" Melihat Bailang diambil oleh kakek tanah, Cogan mengatakan, "Apakah kau lapar? Ambillah dan makanlah mayat itu." Apakah Bailang benar-benar mati? Di sisi lain, kita telah diperlihatkan ke Guru Tang yang memukul Sami. Dengan menerima pukulan keras dari Guru Tang, Sami mengatakan bahwa dirinya meminta ampun kepada Guru Tang. Sami juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbohong pada Guru Tang. Tetapi yang telah dikatakannya itu adalah benar. Baisi yang melihat Guru Tang memukul Sami dengan sangat keras sehingga membuat dirinya terkejut. Pukulan Guru Tang itu hingga membuat Sami pun kini berubah menjadi asap. Guru Tang mengatakan bahwa dunia lain sudah kacau dan Xiaoyu mungkin sangat sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Guru Tang pun di sini berjongkok dan mengambil pecahan batu yang telah dibawa oleh Sami. Guru Tang juga menyelipkan pecahan batu itu ke bajunya. Tiba-tiba saja dari arah pintu Cupatkai berlari mendekati Guru Tang karena menurutnya Guru Tang sedang berkelahi. Baisi mengatakan kepada Cupatkai bahwa ini bukanlah masalah besar, tapi bukan alasan itu yang membuat Cupatkai tergesa-gesa untuk menemui gurunya. Cupatkai mengatakan bahwa di luar sesuatu terjadi pada Bailang. Warga setempat terlihat panik karena Bailang tidak sadarkan diri. Bailang sedikit pun tidak bergerak dari posisinya, hingga membuat Guru Tang pun langsung keluar karena mendengar perkataan dari Cupatkai bahwa sesuatu terjadi pada Bailang. Kini Guru Tang telah menemui Putri Tulang dan kakek tanah. Melihat kondisi Bailang, Guru Tang sangat terkejut. Guru Tang juga mengatakan, "Apakah Bailang sudah mati?" Dengan perlahan kakek tanah melepaskan ikatan jenggotnya dan meletakkan Bailang ke tanah.
Kini Bailang benar-benar terbaring tak berdaya. Guru Tang yang melihat keadaan Bailang benar-benar sangat lemas sehingga kakinya saja tidak kuat untuk berdiri. Seperti habis main 3 ronde di malam Jumat. Kini Guru Tang benar-benar merasa seperti ada penyesalan pada dirinya. Melihat kondisi Bailang yang sudah tidak sadarkan diri, Guru Tang menganggap bahwa Bailang sudah meninggal. Guru Tang mengatakan kepada Bailang bahwa dirinya sudah melakukan kesulitan bersama-sama. Tapi hari ini Guru Tang merasakan bahwa dirinya telah ditinggal oleh Bailang begitu saja. Guru Tang merasakan sedih dan mencoba untuk membangunkan Bailang. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ditinggalkan oleh Bailang. Tapi Guru Tang sadar bahwa berisi adalah kosong dan kosong adalah berisi. Guru Tang memejamkan mata Bailang. Guru Tang memerintahkan kepada Sawujing bahwa tugas Sawujing adalah untuk melindungi tubuh Bailang agar tidak membusuk. Dan datanglah monster-monster kecil mendekati Bailang. Monster-monster kecil itu bergotong royong untuk membawa Bailang. Monster-monster kecil itu pun berputar-putar di tubuh Bailang sehingga kini Bailang terlihat seperti mumi. Cupat Kai mengatakan dengan cara ini setidaknya kita bisa menjaga tubuh Bailang untuk saat ini dan akan mencari cara lain untuk menghidupkan Bailang. Malam pun telah tiba, rumah bordir sudah terlihat sepi. Baisi mengatakan kepada Putri Tulang yang baru saja keluar dari kamar Guru Tang. Baisi mengatakan, apakah Guru Tang masih tidak ingin makan? Putri Tulang mengatakan bahwa Guru Tang mengurung diri dan tidak ingin melihat siapapun. Kemungkinan Guru Tang masih belum bisa menerima kepergian Bailang. Baisi mengatakan bahwa kemungkinan kematian Bailang membuat Guru Tang sangat terpukul dan terlihat di sini Guru Tang yang sedang berbaring. Ternyata Guru Tang tidak sedang tertidur, melainkan Guru Tang di sini sedang memperhatikan pecahan batu yang disimpannya dari Sami waktu itu. Sambil melihat batu kecil itu, Guru Tang mengatakan bahwa dirinya sangat tidak menyangka bahwa Bailang akan kembali dengan cara yang tidak lazim. Guru Tang juga mengatakan bahwa hidup ini terlalu singkat, jadi dirinya harus bersenang-senang sebelum dirinya mati. Dan kita akan beralih ke kolam pemandian air panas. Terlihat beberapa siluman yang sedang mandi di air hangat. Mereka sangat menikmati air itu. Tiba-tiba saja banyak gelembung yang meluap ke pemandian itu. Suhu semakin panas membuat para siluman itu terkejut dan naik dari kolam pemandian. Air itu benar-benar berubah menjadi mendidih. Siluman itu mengatakan bahwa dirinya hampir saja matang berada di dalam kolam air hangat. Sedangkan di sisi lain para siluman lainnya sedang bersenang-senang meminum arak. Mereka hendak minum arak itu hingga dirinya benar-benar mabuk. Tapi tiba-tiba saja kendi yang dipegang oleh salah seorang itu telah hancur. Dan kendi-kendi yang lain pun ikut hancur. Sehingga membuat para siluman yang berada di sekitar itu pun terkejut dan terheran-heran. Di sisi lain Cupat Kai dan Sawujing yang sedang menjaga tubuh Bailang merasakan terkejut. Cupat Kai mengatakan kepada Sawujing bahwa ada yang salah dengan tubuh Bailang. Monster-monster kecil yang mengelilingi Bailang pun banyak yang terpental. Bahkan ada beberapa monster kecil itu yang meledak. Sedangkan Cupat Kai dan Sawujing melompat ke atas dirinya tidak tahu apa yang telah terjadi pada tubuh Bailang. Cupat Kai mencoba untuk mengintip dari jarinya. Tapi tiba-tiba saja Cupat Kai sangat terkejut melihat perubahan dari Bailang yang kini menjadi monster serigala setengah singa. Cupat Kai mengatakan bagaimana bisa Bailang berubah menjadi monster. Cupat Kai dan Sawujing benar-benar sangat terkejut sehingga dirinya terpental. Sedangkan Bailang yang kini sudah menjadi monster serigala melompati mereka berdua. Dinding pemisah ruangan antara kamar sebelah dan kamarnya telah dijebol oleh Bailang sehingga Bailang telah memasuki kamar sebelah. Orang yang berada di kamar sebelah itu sangat terkejut melihat ada monster serigala. Orang itu juga bertanya-tanya dari manakah datangnya monster serigala besar. Orang itu ada yang dimakan dan ada juga yang berlari kabur meminta pertolongan. Sedangkan kakek tanah atau kakek Tudi kakek Tudi sangat terkejut. Kakek Tudi juga mengatakan bahwa dirinya sungguh tidak menyangka bahwa masih ada jiwa yang tertinggal di mayat Bailang.
Orang-orang yang berada di dalam rumah bordir itu pun langsung berteriak agar semuanya cepat pergi. Orang itu juga mengatakan bahwa monster serigala itu bertambah besar setelah memakan temannya. Putri Tulang dan Baisi melihat itu pun tidak tinggal diam. Baisi mencoba untuk menahan Bailang, tapi Baisi bingung bagaimana untuk menghentikannya. Putri Tulang mengatakan bahwa Bailang telah menjadi setengah serigala dan setengah singa. Putri Tulang benar-benar tidak tahu apakah itu Bailang atau bukan. Sedangkan yang lain terus berlarian karena telah melihat monster. Mereka semua keluar rumah berharap dirinya tidak dimakan oleh monster serigala itu. Monster itu menerobos keluar dari lantai 2 sehingga membuat Cupatkai dan Sawujing terpental. Kakek Tudi mengatakan bahwa monster serigala itu telah bertumbuh besar. Cupatkai yang tidak kuat menahan serangan dari monster serigala itu terpental hingga terjatuh ke tanah. Sedangkan Sawujing dan yang lainnya berlari untuk mencegah monster serigala itu. Putri Tulang mengatakan bahwa itu adalah Bailang. Tapi Bailang benar-benar telah berubah. Dengan penuh keyakinan Baisi juga mengatakan memang tidak salah lagi bahwa itu adalah Bailang. Mereka benar-benar sangat terkejut karena dalam sekejap monster itu berubah menjadi sangat besar. Mereka juga bingung apa yang harus dilakukan untuk menghentikan Bailang. Tiba-tiba saja di sini mata Baisi beralih tertuju ke Guru Tang. Baisi mengatakan, "Hai guru, mau kemanakah kau?" Dengan tangan yang sudah dikepal dan jiwa bertarung yang sudah siap, Guru Tang mengatakan, "Hai iblis, keluarlah dari tubuh muridku." Dan langsung kita gas aja ke chapter 3 ya. Karena menurut Mimin ceritanya pendek banget sih, sumpah. Next, Guru Tang dengan jiwa tempurnya langsung melompat dan menghajar iblis yang berada di dalam tubuh Bailang. Guru Tang mengatakan agar jangan membuat onar di tempatnya. Guru Tang mencoba untuk menanyakan nama iblis serigala itu yang memasuki tubuh Bailang. Sambil menendang iblis itu, Guru Tang juga mengatakan agar cepat keluar dari tubuh Bailang. Tendangan Guru Tang itu berhasil merobohkan Bailang. Baisi mengatakan apakah itu benar-benar Bailang? Serigala yang sudah terpontang-panting ditendang oleh Guru Tang kini telah berdiri tegak. Serigala itu melihat di sampingnya ada beberapa manusia dan serigala itu pun langsung memakan manusia itu. Sedangkan orang yang di sampingnya itu benar-benar terkejut karena serigala putih itu benar-benar telah memakan temannya. Guru Tang berteriak kepada Sawujing dan Cupatkai agar membantunya menghentikan monster serigala itu. Guru Tang juga mengatakan agar jangan membiarkan serigala itu memakan orang yang tak bersalah. Cupatkai dan Sawujing pun mengerti apa yang telah dikatakan oleh Guru Tang. Mereka berdua siap membantu gurunya untuk melawan monster serigala itu. Monster serigala itu mencoba untuk memakan orang lagi, tapi orang itu berhasil ditarik oleh Guru Tang. Orang itu langsung dilempar oleh Guru Tang. Guru Tang mengatakan kepada Sawujing agar Sawujing bisa menghentikan serigala itu dengan pasirnya. Dengan cepat Sawujing pun langsung mengeluarkan jurus badai pasirnya. Terlihat dari atas badai pasir yang mulai mendekati ke arah monster setengah serigala dan setengah singa. Sedangkan Putri Tulang dan yang lainnya tidak bisa untuk membantu mereka. Baisi mengatakan bahwa mereka terkurung di dalam badai pasir Sawujing dan dirinya tidak bisa membantu untuk masuk ke dalam gelombang pasir Sawujing itu. Jadi mereka hanya bisa menunggunya dari luar. Karena Guru Tang kini berada di dalam badai pasir, siluman tikus mengatakan bahwa dirinya mendapat kesempatan bagus untuk mendekati Baisi dan Putri Tulang. Tapi dengan sangat mudah Baisi bisa melemparkan siluman tikus itu. Baisi mengatakan kepada siluman tikus itu jangan banyak bermimpi. Lagi pula mereka sedang berjuang untuk menghentikan monster serigala. Di sini Guru Tang mengeluarkan jurus budanya. Guru Tang juga mengatakan agar Bailang tetap tenang. Sedikit demi sedikit Guru Tang mulai mendekati Bailang. Guru Tang mengatakan, "Hai Bailang, aku berada di sini untuk menyelesaikan masalahmu." Melihat gurunya mendekati Bailang yang kini sudah menjadi monster, Cupatkai sangat mengkhawatirkan gurunya. Cupatkai juga mengatakan agar Guru Tang berhati-hati. Serigala itu mencoba untuk melawan Guru Tang. Serigala itu juga hendak memakan Guru Tang. Serigala itu sudah sangat berambisi untuk memakan Guru Tang. Serigala itu benar-benar buas dan tidak bisa diam. Serangan serigala itu berhasil dihindari oleh Guru Tang.
Guru Tang mengatakan bahwa sebagai guru dirinya harus menghentikan Bailang. Cepat Kai yang melihat gurunya mengeluarkan jurus Buddha sangat khawatir karena jika gurunya melakukan itu maka tubuh Bailang juga ikut hancur. Kakek Tudi mengatakan bahwa Bailang telah dirasuki oleh roh singa. Mendengar perkataan dari kakek Tudi, Putri Tulang dan Baisi sangat terkejut. Kakek Tudi juga mengatakan dia itu adalah siluman yang tidak tahu arah, kesepian, takut, dan putus asa. Dan kita sedikit dialihkan ke Cogan. Karena di sini hanya tulisan saja ya. Jadi Mimin tidak tahu siapa yang ngomong dari tulisan itu. Setelah tulisan itu saya translate, tulisan itu mengatakan bahwa dirinya belum dapat membuang roh singanya. Dan tulisan itu juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu siapa dalangnya. Sedangkan tulisan yang ada di bambu itu mengatakan, apakah kau khawatir akan ada seseorang yang mungkin akan datang? Dan tiba-tiba saja dari kejauhan datanglah Cogan si cowok ganteng. Cogan mengatakan bahwa semuanya sangat berisik. Dan dari tulisan di balik bambu mengatakan, apakah kau sudah tiba? Pasti kau juga akan disingkirkan. Cogan mengatakan, apakah kau keberatan? Dengan berdiri di atas bambu dan melihat ke arah bulan yang bersinar, Cogan mengatakan, meskipun kau bagian dari tubuhku, kau tetaplah singa kecil yang buas. Aku berjanji kau akan diasingkan seperti diriku. Dan orang yang kemarin Mimin kasih nama Cogan ini bernama Raja Singa. Para tato itu mengatakan kepada Raja Singa, hai kakak laki-laki yang berantakan, please jangan melakukan hal-hal yang aneh selama kau masih patuh. Dan Raja Singa itu pun akhirnya pergi dari atas bambu itu. Sedangkan di sisi lain, Guru Tang masih terus mencoba untuk menghentikan Bailang. Guru Tang mengatakan bahwa iblis serigala itu masih menolak dan keras kepala. Guru Tang pun langsung memukul serigala itu dengan pukulan Budanya. Guru Tang juga mengatakan agar serigala itu segera tenang. Menerima serangan dari Guru Tang, serigala itu terpental hingga terpontang-panting. Meskipun serigala itu sudah berhasil berdiri, tapi serigala itu masih tidak bisa diam. Cepat Kai mengatakan bahwa serigala itu ketakutan dan panik. Dengan alasan itulah serigala itu bertindak seperti binatang buas. Guru Tang mengatakan akhirnya kau bisa diam dan memberikanku kesempatan untuk membuatmu tenang. Guru Tang langsung melompat dan mengeluarkan jurus Buddha emasnya agar bisa menghentikan Bailang. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya akan menjinakkan serigala yang buas itu. Melihat Guru Tang dengan kekuatan Budanya, serigala itu langsung mengaung. Sedangkan Cepat Kai sangat mengkhawatirkan serigala itu. Sedangkan Putri Tulang yang melihat gerakan Guru Tang sangat tercengang karena Guru Tang akan mengeluarkan jurus itu. Baisi mengatakan bahwa Guru Tang benar-benar tahu saat yang tepat untuk mengeluarkan jurus itu. Kakek Tudi mengatakan serangan itu akan menghancurkan jiwa serigala dan roh singa secara bersamaan. Jurus itu sudah dikeluarkan oleh Guru Tang dan jurus itu juga sudah diarahkan ke serigala itu. Guru Tang mengatakan, hai Bailang, tolong maafkan aku karena menjadi guru itu sungguh sulit. Brak! Serigala itu pun kini terkapar tak berdaya. Meskipun Bailang telah menjadi monster yang buas, tapi Cepat Kai sedikit geram melihat gurunya yang akan menghancurkan jiwa Bailang. Selama ini mereka sudah melewati banyak rintangan. Cepat Kai sudah menganggap Bailang sebagai saudaranya. Cepat Kai juga tidak bisa membiarkan gurunya menghancurkan jiwa Bailang. Sedangkan Guru Tang sudah tidak punya pilihan lain selain untuk menghancurkan tubuh Bailang. Guru Tang terus meminta maaf kepada Bailang. Guru Tang juga mengatakan bahwa sebagai guru dirinya harus mengakhiri semua ini. Saat Guru Tang sedang memukul Bailang dengan jurus Buddha emasnya, Guru Tang teringat kepada masa lalunya saat mereka sedang pergi ke barat. Saat itu Guru Tang sedang bersemedi di bawah terik matahari. Panas itu sungguh menyengat ke kulit. Bailang yang melihat Guru Tang bersemedi di bawah panasnya terik matahari merasa tidak tega. Hingga Bailang melakukan hal yang menurut Guru Tang itu sangat bodoh. Bailang pergi ke atas pohon dan melindungi gurunya dari panasnya matahari. Bailang juga mengatakan kepada Guru Tang bahwa dirinya akan menghalangi matahari hingga Guru Tang tidak merasakan panas. Dengan trik itu, Bailang berhasil menghindarkan Guru Tang dari panasnya terik matahari. Tiba-tiba saja ranting pohon itu pun patah.
sehingga membuat Bailang terjatuh ke tanah. Meskipun sakit, tapi Bailang mencoba untuk tersenyum agar Guru Tang tidak mengkhawatirkannya. Setelah mengingat kejadian itu, kini akan dikembalikan lagi ke pertarungan Guru Tang melawan iblis yang telah merasuki ke dalam tubuh Bailang. Perlahan Guru Tang melepaskan jurus Buddha emasnya, tapi saat jurus itu dilepaskan, serigala itu langsung mengamuk. Serigala itu juga mencoba untuk memakan Guru Tang, tapi saat Guru Tang benar-benar ingin menghantam serigala itu, tiba-tiba saja serigala itu didorong oleh Cupatkai. Cupatkai mengatakan agar gurunya jangan menyakiti Bailang. Di sini Cupatkai mencoba untuk membangunkan Bailang, tapi Guru Tang mengatakan agar Cupatkai jangan mengganggu dirinya untuk memusnahkan serigala itu. Guru Tang juga mengatakan bahwa Bailang sudah menjadi siluman yang haus darah, tapi Cupatkai mengatakan pasti ada cara lain untuk menyelamatkan Bailang. Sambil melompat menghajar serigala itu, Guru Tang mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat karena Bailang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh iblis yang merasuki tubuhnya. Guru Tang berhasil memukul serigala itu. Guru Tang mengatakan sebagai guru, dirinya tidak akan membiarkan Bailang bertindak lebih jauh dari ini. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengalah kepada siapapun karena menjadi seorang guru berarti harus memikul tanggung jawab yang besar. Dan Guru Tang sudah menghadapi hal seperti ini, tapi ini masih terlalu sulit. Guru Tang kini mengingat lagi saat kematian Bailang. Guru Tang benar-benar melihat Bailang tergeletak di depan matanya. Guru Tang benar-benar menyesali saat itu. Guru Tang juga menyalahkan dirinya sendiri. Guru Tang mengatakan bahwa semua adalah salahnya yang menyebabkan Bailang meninggal. Bailang benar-benar tergeletak di depan mata Guru Tang. Guru Tang mengatakan bahwa Bailang sangat penting dalam hidupnya. Jadi Guru Tang tidak akan membiarkan Bailang menjadi buas. Jika sekarang Bailang menjadi seperti ini, maka dirinya memiliki tanggung jawab untuk menghentikan Bailang. Baisi yang sedari tadi melihat Guru Tang berkelahi dengan Bailang, berpikir bahwa dirinya tidak bisa hanya untuk diam saja. Baisi meminta Sawujing untuk memasukkannya ke dalam agar dirinya bisa membantu Guru Tang. Sedangkan Guru Tang berteriak agar Cupatkai pergi keluar meninggalkan segel pasir Sawujing. Tapi di sini Cupatkai ingin membantu gurunya sampai akhir. Jadi Cupatkai mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan segel pasir Sawujing. Guru Tang tetap bersikeras menyuruh Cupatkai untuk keluar karena menurut Guru Tang bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Guru Tang juga mengatakan agar Cupatkai jangan mengkhawatirkannya karena ini adalah urusannya dan Bailang. Tiba-tiba saja di sini Cupatkai melompat ke atas serigala itu. Cupatkai mencoba untuk menghentikan Bailang. Cupatkai benar-benar kasihan kepada Bailang karena jika Bailang terus melawan gurunya, maka Guru Tang akan benar-benar membunuh Bailang. Serigala itu diputar oleh Cupatkai sehingga serigala itu pun terbalik. Karena bobot serigala yang berat, Cupatkai pun di sini ikut terpental. Sedangkan Guru Tang yang sedang melompat dari atas mengeluarkan jurus Buddha emasnya. Guru Tang juga mengatakan agar Bailang tidak menyalahkan dirinya karena Guru Tang bertanggung jawab atas Bailang. Bam! Pukulan pun dilancarkan oleh Guru Tang tepat di kepala serigala. Sedangkan Cupatkai di sini terluka karena dirinya tertiban serigala besar itu. Saat ketidakberdayaannya, Cupatkai pun di sini dicengkeram erat oleh kaki serigala itu. Cupatkai benar-benar sangat shock melihat kaki Bailang kini sudah berada di atas tubuhnya. Tapi Guru Tang tidak tinggal diam. Guru Tang langsung mengeluarkan jurus pukulan tanpa bayangannya. Pukulan itu pun dilancarkan ke kepala serigala itu dengan bertubi-tubi. Guru Tang pun langsung mengeluarkan pukulan segel Budanya. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan monster serigala itu terus memakan manusia yang tidak bersalah dan membuatnya menjadi lebih besar. Saat Guru Tang sedang mengeluarkan jurusnya itu, tiba-tiba serigala itu pun langsung ingin memakan Guru Tang. Tapi di sini Cupatkai mencoba untuk melindungi Guru Tang. Cupatkai juga mengatakan agar Guru Tang berhati-hati.
Mereka yang menyaksikan Cupat Kai telah dimakan oleh serigala itu sangat terkejut. Sedangkan Guru Tang kini melompat turun ke bawah. Tapi di sini Cupat Kai belum mati. Cupat Kai masih terus mengingatkan kepada Bailang agar jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti juga diri sendiri, dan jangan kehilangan kendali. Guru Tang sangat shock melihat Cupat Kai kini sudah berada di dalam mulut serigala. Cupat Kai mengatakan, dalam kehidupan kau tidak dapat menghindari kesulitan yang parah, tapi tidak terduga itu datang lebih cepat. Jika itu terus terjadi, maka kau akan menjadi terbiasa. Dan kini Cupat Kai pun terlempar dari mulut serigala itu. Guru Tang mengatakan semua yang dikatakan oleh Cupat Kai itu adalah bohong, karena hanya rasa sakitlah yang akan bertambah buruk. Kini 3 muridnya dan termasuk Bailang, dari semua muridnya 1 lagi telah hilang. Guru Tang teringat kepada mimpinya bahwa dirinya saat kehilangan segalanya, apakah dirinya masih Tang San Zhang? Dan langsung kita gas aja ke chapter 5 nih Mang. Kini Cupat Kai yang sudah terluka parah telah digendong oleh Guru Tang. Situasinya benar-benar sangat buruk. Siluman rendahan mengatakan bahwa dia sangat kesal karena dirinya tidak bisa melihat apa yang telah terjadi di dalam badai pasir Sawujing. Sedangkan kakek Tudi, Baisi dan Putri Tulang seperti terkejut dan menangis. Kini serigala itu mulai memangsa Guru Tang. Tapi dengan cepat Sawujing langsung mengeluarkan gelombang pasirnya ke arah monster serigala itu. Sehingga monster serigala itu pun langsung diputar-putar oleh gelombang pasir Sawujing. Monster serigala itu juga dililit oleh Sawujing. Baisi di sini sedikit mengkhawatirkan Sawujing, sedangkan Putri Tulang tidak ingin mereka terjebak oleh Bailang yang sekarang sudah menjadi monster. Sawujing yang melihat Guru Tang dan Cupat Kai sudah lelah tidak bisa berbuat apa-apa selain menghentikan monster serigala itu. Sawujing mencoba untuk menyegel monster serigala agar monster serigala itu tidak bisa keluar dari badai pasirnya. Putri Tulang meminta maaf kepada Guru Tang karena dirinya benar-benar tidak bisa membantunya. Sedangkan Baisi mengatakan bahwa Sawujing mengeluarkan kekuatannya hanya untuk menahan pergerakan dari Bailang. Dan Sawujing di sini telah membuka penghalangnya. Orang yang berada di sekitarnya pun langsung bingung apa yang akan dilakukan oleh Sawujing. Monster serigala itu benar-benar terpontang-panting oleh pasir Sawujing. Semua pasir telah mengikat seluruh tubuh monster itu. Dan Sawujing langsung bergegas masuk ke dalam mulut monster serigala itu. Slup! Sawujing berhasil masuk ke dalam mulut monster serigala. Meskipun mereka ragu dengan apa yang telah dilakukan oleh Sawujing, tapi Baisi mengatakan bahwa Sawujing sepertinya telah berhasil. Terlihat di sini monster serigala itu masih diputar-putar dengan gelombang pasir milik Sawujing. Siluman-siluman biasa yang melihat Sawujing melakukan itu sedikit heran dan mereka semua tidak sabar untuk melihat kelanjutannya. Mereka mengatakan bahwa Sawujing mencari mati karena menurutnya bagaimana mungkin Sawujing mengetahui Bailang sudah sadarkan diri atau belum. Tapi memang benar, di sini terlihat wujudnya perlahan-lahan telah menyusut. Semua orang yang melihat itu merasakan terkejut. Sawujing benar-benar menggunakan trik ini hanya untuk menghentikan Bailang. Putri Tulang tidak menyangka kalau Sawujing akan melakukannya. Monster serigala itu benar-benar mengaum. Kakek Tudi tidak mengerti apa yang telah dipikirkan oleh Sawujing karena menurutnya akan sangat berbahaya. Mendengar perkataan dari kakek Tudi, Baisi ingin tahu yang sebenarnya dilakukan oleh Sawujing. Kakek Tudi mengatakan bahwa Sawujing akan mati bersama musuh, mengubah tubuhnya menjadi pasir, dan mereka pun akhirnya akan mati bersama. Sawujing selalu rela melakukan sesuatu yang tidak masuk akal demi keselamatan teman-temannya. Sedangkan Guru Tang di sini benar-benar khawatir dengan Cupat Kai karena Cupat Kai sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Guru Tang juga berharap agar Cupat Kai jangan mati. Setelah Guru Tang meletakkan Cupat Kai ke tanah, Guru Tang benar-benar sangat kesal. Kemarahannya sudah benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Guru Tang langsung memegang tasbihnya dan memutar-mutar tasbihnya. Setelah diputar-putar, tasbih itu pun langsung dilayangkan oleh Guru Tang ke arah monster serigala. Bam!
Tepat di kepalanya, Guru Tang pun menghantamkan tasbih itu. Kekuatan tasbih ini memang tidak bisa diremehkan karena tasbih ini adalah pemberian dari Gautama. Saat Guru Tang melawan Yuan Shitianzun, dia pernah menggunakan tasbih ini untuk memukul mata Yuan Shitianzun hingga mata Yuan Shitianzun pun terbakar permanen. Guru Tang berteriak agar Shao Wujing segera keluar dari tubuh monster serigala itu. Shao Wujing pun langsung keluar dari mulut serigala, tapi di sini Shao Wujing benar-benar sudah terluka. Topeng Shao Wujing telah retak yang menandakan bahwa Shao Wujing sudah sekarat. Shao Wujing berhasil keluar dari tubuh serigala itu. Putri Tulang dan kakek Tudi benar-benar terkejut melihat Shao Wujing yang sudah sekarat. Sedangkan Baishi mengatakan, apakah Shao Wujing telah mati? Guru Tang sudah benar-benar kesal karena bagaimana mungkin semua ini terjadi pada murid-muridnya. Guru Tang pun langsung melompat dengan tasbihnya. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya tidak punya cara lain. Guru Tang langsung memakaikan tasbihnya itu tepat di leher monster serigala. Guru Tang pun langsung mencekik monster serigala itu dengan tasbihnya. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya sudah kehilangan kesabaran. Guru Tang terus mengencangkan tasbihnya itu di leher monster serigala. Guru Tang benar-benar tidak peduli lagi sesuatu yang bersembunyi di dalam tubuh Bailang. Kini dirinya sudah tidak bisa lagi membiarkan Bailang untuk mengacau lagi. Guru Tang mengatakan agar binatang iblis itu menunjukkan wujud aslinya karena tubuh iblis itu dengan Bailang benar-benar sudah bersatu. Setelah iblis itu keluar, Baishi mengatakan agar semuanya bersama-sama menghabisi roh iblis itu. Tetapi kakek Tudi mengatakan agar jangan gegabah. Baishi sedikit heran dengan perkataan dari kakek Tudi karena harus menunggu apa lagi untuk menyerang kesempatan. Baishi benar-benar serius untuk menghadapinya, sedangkan roh iblis itu masih dicekik dengan tasbih Guru Tang. Dan tiba-tiba saja Baishi dan Putri Tulang dikejutkan oleh serigala putih itu. Roh singa yang sudah berhasil dikeluarkan dan Bailang kini kembali ke wujud aslinya. Putri Tulang mengatakan, bisakah Bailang menjadi manusia lagi? Baishi mengatakan bahwa kemungkinan itu tidak bisa. Karena serigala putih memang ditakdirkan untuk punah. Jika sekarang kita bisa melihat serigala putih itu, mungkin karena Bailang masih ingin bersama Guru Tang. Seharusnya jiwa Bailang telah pergi ke alam baka, tapi karena obsesinya terhadap Guru Tang, itu membuatnya tidak bisa kembali ke wujud manusianya. Putri Tulang mengatakan jika Bailang memang tidak ingin membahayakan Guru Tang, seharusnya dia pergi dan benar-benar menghilang dari muka bumi. Mungkin saja Bailang adalah orang yang beruntung. Jiwa singa yang hancur itu kini telah kembali. Dia terlihat masih anak kecil. Dia bernama Roh Singa Kecil. Orang yang melihat roh singa kecil itu mengatakan bahwa ternyata dia adalah iblis kecil. Dia juga tidak mempunyai fisik. Dan mereka semua ingin menghabisi roh singa kecil itu. Baishi sudah berambisi untuk menghabisi roh singa kecil itu. Baishi juga mengatakan, kenapa kalian masih ragu? Kakek Tudi mengatakan bahwa hidup dan matinya harus ditentukan oleh Guru Tang. Karena sudah banyak kematian dan orang-orang yang terluka hari ini. Roh singa kecil itu benar-benar terkejut dan dirinya tidak tahu harus pergi kemana. Roh singa kecil itu juga mengatakan kepada mereka, mengapa kalian ingin membunuh dirinya? Roh singa kecil itu pun kabur meninggalkan mereka semua. Guru Tang mengatakan agar untuk membiarkan saja roh singa itu kabur. Karena hari ini sudah terlalu banyak masalah dan tiba-tiba datanglah guntur dan kilat saat semua telah selesai. Orang-orang mengatakan bahwa akan datang hujan, sedangkan kakek Tudi mengatakan bahwa ada pertanda yang tidak baik. Kini hujan pun turun lebat. Mereka semua menyaksikan Guru Tang yang baru saja keluar dari hancuran dinding besar. Siluman tikus mengatakan apakah dia masih tahu cara makan dan berdiri. Guru Tang terlihat masih sama seperti sebelumnya. Plak, Baishi langsung memukul siluman tikus itu.
Guru Tang mengatakan bahwa dirinya yang harus disalahkan. Kedua muridnya telah terbunuh. Tapi Guru Tang di sini mengatakan kalau Shao Wujing tidak apa-apa karena Shao Wujing memiliki kekuatan untuk memasuki alam baka. Jadi dia pasti kembali. Tapi melihat Shao Wujing yang benar-benar sudah tidak bernyawa, Guru Tang sangat bersedih dan langsung melemparkan tasbihnya. Guru Tang juga mengatakan bahwa sebagai guru dirinya sangat mengetahui tentang Shao Wujing. Guru Tang juga sangat yakin kalau Shao Wujing tidak akan mati seperti ini. Guru Tang mengatakan bahwa dirinya akan terus di sini menunggu Shao Wujing. Guru Tang juga mengatakan agar Shao Wujing jangan terlalu lama pergi karena dirinya akan terus menunggu. Air hujan hanya meninggalkan dalam sekejap. Semua sudah berlalu tapi Shao Wujing masih belum kembali. Guru Tang mengatakan kepada Shao Wujing, apakah Shao Wujing mengalami kesulitan? Guru Tang benar-benar berduka melihat topeng Shao Wujing. Kini Guru Tang hanya bisa bersedih karena Shao Wujing dan Cupat Kai sudah tiada. Tapi di sini datanglah Bailang dengan jiwa serigala putihnya menemui Guru Tang. Serigala putih bangkit untuk menjaga Guru Tang yang berdiam. Hujan itu tidak pernah berhenti. Sejak kematian Cupat Kai, kesedihan Guru Tang tidak pernah berhenti. Satu-satunya cara yaitu melindungi tubuhnya demi menantikan sebuah keajaiban. Guru Tang hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Guru Tang juga sudah tidak bisa lagi untuk meneteskan air matanya. Tubuh yang kuat terus bergetar karena tidak tahan akan kesedihan. Serigala putih menjaga dan melindungi Guru Tang dari angin dan hujan. Namun semua sia-sia karena Guru Tang mengira bahwa murid-muridnya sudah mati. Peri iblis datang satu persatu. Mereka juga ingin melindungi Guru Tang. Meskipun mereka lemah, meskipun kehidupan yang terbakar akhirnya menjadi cahaya. Semua yang berada di tempat itu mendukung Guru Tang. Bahkan semuanya rela berkorban serta membalas rasa terima kasih untuknya. Putri Tengkorak mengatakan kepada Guru Tang tidak seharusnya seperti itu karena semua orang sangat mengkhawatirkannya. Ini benar-benar penderitaan yang menyakitkan. Di dunia ini siapakah yang bisa membantu Guru Tang? Di alam baka memori jiwa akan dibersihkan dan akan menjadi kosong. Sebelum reinkarnasi ada pihak lain yang akan membersihkan memori jiwa. Dan kita akan dialihkan ke alam baka, di mana kini Wukong sedang berada di sana. Jembatan terlupakan telah dihancurkan oleh Raja Kera. Apa yang telah terjadi di alam baka dan siapakah kini yang memimpin alam baka? Dan di sini turunlah Jiu Quan. Jiu Quan mengatakan kepada Wukong, "Hai Raja Kera, ini adalah alam baka yang mempunyai aturan sendiri. Apakah kau paham? Hari ini kau sudah membuat onar, jadi jangan sembarangan lagi." Wukong mengatakan kepada Jiu Quan, "Kau mengerti kan apa maksudku melakukan ini?" Wukong langsung berteriak dan mengeluarkan cahaya kekosongan, memberi lubang di awan. Cahaya itu menembus awan sampai ke dasar dunia, menghancurkan bayangan sampai ke Guru Tang. Jiu Quan mengatakan, "Kau telah membuat onar. Apa yang telah kau lakukan?" Wukong hanya tersenyum. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu teman lamanya. Wukong pun langsung mengangkat toya emasnya. Wukong juga mengatakan, "Aku adalah Sun Wukong. Aku membawa jiwa kedua adikku kembali ke dunia." Wukong mengatakan bahwa gurunya akan kesakitan jika tidak bisa bersama. Dan gurunya juga tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Sebagai murid, Wukong tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi dirinya harus mengambil kembali dua jiwa adiknya. Dengan sedikit marah, Jiu Quan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang lancang. Karena alam baka tidak akan mengizinkan Wukong berbuat semaunya. Wukong mengatakan, "Kenapa itu tidak bisa?" Sambil mengangkat satu jari, Wukong mengatakan, "Jika itu masalahnya, hanya ada satu cara. Aku akan menghancurkan alam baka dan meratakan hingga sama dengan tanah." Jiu Quan mengatakan bahwa Wukong sungguh lancang karena telah mengatakan itu.
Tapi Wukong mengatakan bahwa ini adalah sebagai hadiah untuk teman lama. Jiu Quan langsung memanggil roh api. Jiu Quan mengatakan, "Hai Raja Kera, kau akan berakhir di sini." Jiu Quan mengatakan kepada roh api agar membuat pelajaran pada Wukong. Wukong mengatakan kepada roh api itu, "Siapakah kamu?" Tapi roh api itu tidak menjawab pertanyaan Wukong. Roh api itu mengatakan kepada Wukong, "Hai Raja Kera, beraninya kau membuat onar di alam baka." Roh api itu pun langsung menebaskan pedangnya ke arah Wukong. Tapi Wukong bisa menangkis serangan itu dengan toya emasnya. Wukong mengatakan kepada roh api bahwa kemarahannya lebih kuat dari roh api itu. Wukong juga mengatakan bahwa api kecilnya itu hanya cukup untuk menghangatkan dirinya. Wukong langsung membelah tubuh roh api itu. Tapi organ dalam roh api itu adalah kosong. Jiu Quan hanya tersenyum menyaksikan roh api dengan Sun Wukong. Wukong pun di sini sudah sedikit kesal. Wukong mengatakan kepada roh api itu untuk jangan ikut campur masalahnya. Wukong langsung melompat menghajar roh api itu. Wukong juga mengatakan jika berani melawannya maka dirinya akan menghancurkannya. Wukong menghantam kepala roh api itu. Wukong juga mengatakan agar roh api itu lebih baik kembali ke asalnya. Jiu Quan mengatakan, "Hai Raja Kera, apa yang kau tahu?" Wukong mengatakan, "Apakah dia tidak bisa mati?" Wukong malah merasa senang karena jika dirinya bisa menang dengan mudah, itu akan membuat tongkatnya sangat kecewa. Wukong mengatakan bahwa serangan tongkatnya tidak akan pernah ada habisnya. Wukong terus-menerus menghajar roh api itu. Sedangkan di dunia manusia, cahaya telah menembus dan memecahkan langit sampai ke tanah. Itu terjadi bersinar sampai ke Guru Tang. Guru Tang sedikit menghayal. Guru Tang mengatakan bahwa dirinya salah. Itu karena dirinya bertemu dengannya yang akhirnya mempengaruhi dirinya. Semua karena dirinya percaya pada kebaikan cinta yang pernah dia katakan. Dan itu membuat dirinya ragu sampai sekarang. Itu juga membuat hatinya telah rapuh. Guru Tang mengingat masa lalunya saat dirinya masih anak-anak. Dia sedang berlari mengejar capung kecil. Guru Tang mengikat capung itu dengan tali dan batu. Guru Tang meminta agar capung itu turun. Tapi capung itu terus terbang. Hingga membuat buntut capung itu pun terjepit tali ikatan. Dan membuat capung itu pun terjatuh. Guru Tang mengatakan kepada capung itu, "Mengapa kau keras kepala?" Dan tiba-tiba saja datanglah seseorang yang membawa batu besar. Orang itu mengatakan, "Apakah kau menyesalinya?" Orang itu mengatakan, "Apakah kau tahu mengapa kau tidak bahagia? Hai adik kecil, itu karena kau belum paham tentang kebaikan cinta." Sambil menunjuk ke arah wanita itu, Guru Tang mengatakan, "Jika kau paham, apakah kau akan melakukannya?" Wanita itu mengatakan, "Jika aku menceritakan kisahku, apakah kau akan mengerti?" Wanita itu mengatakan bahwa dirinya adalah roh batu yang pernah melindungi ular. Dirinya berpikir bahwa itu adalah kebaikan dan cinta yang besar. Tapi akhirnya ular itu menyakiti katak hijau. Ular itu menjadikan katak hijau sebagai makanannya. Wanita itu mengatakan kepada Guru Tang, apakah dirinya telah melakukan hal yang salah? Sambil menutup telinganya, Guru Tang pun tertawa sambil meninggalkan wanita itu. Wanita itu mengatakan agar Guru Tang jangan pergi karena dirinya masih memiliki cerita lain. Tapi Guru Tang mengatakan bahwa dirinya tidak mau mendengarkan cerita dari wanita itu lagi. Dan Guru Tang pun pergi meninggalkannya. Dan di hari berikutnya Guru Tang datang lagi ke tempat itu. Guru Tang melihat batu besar itu. Wanita itu mengatakan bahwa hari ini Guru Tang terlihat bahagia. Guru Tang mengatakan, apakah kau mau roti? Wanita itu pun menerima roti pemberian dari Guru Tang. Dan wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Guru Tang.
Melihat wanita itu mulai memakan roti yang telah diberikannya, Guru Tang tersenyum seperti memendam perasaan licik. Setelah wanita itu memakan roti yang telah diberikannya, Guru Tang mengatakan kepada wanita itu, "Tahukah kau jika kau memakan roti kukus itu kau akan berbuat dosa?" Wanita itu mengatakan bahwa roti yang telah dimakannya itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Guru Tang pun mengerti sesuatu dan sejak saat itulah dirinya mulai berteman dengannya. Dan kita akan dialihkan lagi ke alam baka. Wukong mengatakan kepada roh api itu bahwa sangat mudah untuk mengalahkan roh api. Wukong juga menanyakan kepada roh api itu, apakah roh api itu ingin melihat cara dirinya untuk mengalahkan. Wukong pun langsung menghunuskan tongkatnya ke arah roh api itu. Wukong juga mengatakan agar roh api itu memperhatikan kekuatan Raja Kera. Wukong langsung menyerang bagian tubuh api itu dengan tongkatnya dan Wukong memutar-mutar tongkatnya di tubuh roh api itu. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya akan mengirim roh api itu kembali. Roh api itu terus diputar-putar dengan tongkat emas milik Wukong. Hingga roh api itu pun kini telah menghilang dan tersisalah Jiu Quan di hadapan Wukong. Wukong mengatakan bahwa orang yang telah dikirim oleh Jiu Quan kini sudah lenyap. Wukong juga mengatakan kepada Jiu Quan, menggunakan cara apalagikah Jiu Quan untuk menghentikan dirinya. Senyuman licik terlihat dari wajah Jiu Quan. Itu seperti kabut yang bisa menghilang dalam sekejap. Wukong yang memukul Jiu Quan dengan tongkat emasnya, kini Jiu Quan telah berubah menjadi asap. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya telah ditipu oleh Jiu Quan karena yang dipukulnya itu adalah palsu. Wukong sengaja membuat onar di alam baka untuk bernegosiasi, tapi Jiu Quan tidak kunjung muncul. Wukong mengatakan, "Hai Jiu Quan, aku tahu sifatmu. Sudikah kau menemuiku?" Wukong juga berjanji untuk satu hal, bahwa suatu saat pasti akan terjadi di alam baka. Wukong mengatakan jika Jiu Quan tidak datang menemuinya, dirinya akan sepenuhnya menghancurkan dunia bawah. Karena Jiu Quan tidak menemuinya, Wukong pun langsung melompat dan mengobrak-abrik alam baka. Dengan sombong Wukong mengatakan siapapun yang berani datang untuk melawan Raja Kera, maka dirinya pasti akan kuhancurkan. Wukong mengamuk di dalam alam baka. Wukong menghancurkan semua yang berada di sekitarnya. Wukong mengatakan agar jangan bersembunyi dari dirinya dan datanglah tengkorak-tengkorak mendekati Wukong. Wukong mengatakan bahwa para tengkorak itu hanyalah sampah baginya dan dirinya tidak punya waktu untuk bermain dengan para tengkorak itu. Karena Wukong harus cepat untuk menghidupkan adik-adiknya yang telah mati. Wukong berteriak dengan keras sehingga para tengkorak itu pun hancur. Wukong juga mengatakan kepada para tengkorak itu agar para tengkorak itu memanggil teman terkuatnya untuk menghadapi dirinya. Dan dari kejauhan ada yang mengatakan bahwa sepertinya ada yang ingin melawan dirinya. Dia adalah tengkorak emas. Dengan palu besarnya, tengkorak emas pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Tengkorak emas itu langsung menghantamkan senjatanya itu ke arah Wukong. Tapi di sini Wukong berhasil menangkis serangan itu. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya ingin menikmati pertarungan itu dan cerita pun akan dialihkan ke ingatan Tang Sanzang saat dirinya masih anak-anak. Tang Sanzang mengatakan bahwa dirinya masih belum mengerti tentang segala sesuatu di dunia yang memiliki sebab dan akibat. Tang Sanzang juga mengatakan kepada wanita itu, mungkinkah jika dirinya minum, makan, dan memakai sendal, maka semuanya ada sebab dan akibat? Wanita itu mengatakan bahwa sesuatu yang lahir dari sebab pasti akan ada akibatnya. Apakah ini mungkin? Sahut Tang Sanzang. Dan wanita itu menunjukkan beberapa contoh kepada Guru Tang. Wanita itu mengatakan, jika kursimu patah dan apakah kau marah? Atau seseorang telah memecahkan gelas, apakah itu juga sebab dan akibat?
wanita itu terus bercerita kepada Tang Sanzang hingga Tang Sanzang pun tumbuh dewasa. Guru Tang tidak tahu apa yang telah terjadi dengan hal yang dialaminya. Setelah bercerita tentang pengetahuan, wanita itu bercerita tentang pengalamannya. Wanita itu mengatakan bahwa dirinya telah mengalami banyak hal daripada Tang Sanzang. Kebijaksanaan adalah akumulasi pengalaman dan tindakan yang telah diambilnya. Pada kebahagiaan atau kesedihan, keserakahan, perjuangan cinta, menghadapi sifat manusia dari waktu ke waktu, setiap kepedihan itu adalah pelatihan. Dirinya telah menyaksikan banyak hal, mulai dari kelahiran, tangisan pertama seorang anak, menyaksikan malam perpisahan romantis, menyaksikan nostalgia penampakan cahaya bintang terakhir, melihat seorang anak yang berbakti kepada ibunya, bekerja tanpa lelah dan sebagainya. Tapi ada juga momen sedih dan menyakitkan. Peperangan antar kelompok yang menewaskan banyak orang, peperangan yang menyebabkan banyak korban bagi umat manusia. Dirinya juga menyaksikan pemenggalan manusia, tubuh yang lemah, perbedaan kekuatan yang tidak seimbang. Mereka melakukannya tanpa perasaan dan makna. Wanita itu sudah menyaksikan banyak hal. Meski dirinya hanya seorang pengamat, jika saja Tang Sanzang mengalami semua itu, pasti Tang Sanzang juga akan bertanya-tanya mengapa itu semua terjadi. Karena kejadian yang disaksikannya itu membuat wanita itu terus berpikir. Lebih banyak pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Pengalaman itu hanya menambah kesedihan untuk dirinya. Setelah mendengarkan cerita dari wanita itu, Tang Sanzang pun mengerti apa yang dirasakan oleh wanita itu selama ini. Tang Sanzang mencoba untuk merangkul wanita itu. Tang Sanzang juga mengatakan bahwa dirinya ingin menghiburnya. Tapi Tang Sanzang menarik lagi tangannya karena kata-katanya masih kurang tepat. Wanita itu menyebut nama Tang Sanzang, membuat Tang Sanzang menjadi sedikit bingung dan wanita itu pun hilang entah kemana. Wanita itu hanya meninggalkan bekas tumpukan batu di tanah. Guru Tang mengatakan bahwa wanita itu kini telah pergi. Kini tinggallah Tang Sanzang seorang diri dan ditemani para kumbang. Bunga telah bermekaran di sekelilingnya. Dirinya tidak tahu apa ini sebab atau akibat. Tapi cinta dan kebaikan yang besar telah memberinya pengetahuan yang bermakna. Semuanya tumbuh perlahan dan mekar di dalam hatinya. Dan kita pun akan dialihkan lagi ke alam baka. Wukong telah dipukul oleh tengkorak emas hingga tanah yang diinjaknya pun hancur karena tekanan yang keras dari tengkorak emas itu. Tapi itu tidak sedikit pun membuat Wukong gentar. Malahan Wukong benar-benar merasakan senang. Wukong mengatakan kepada tengkorak emas itu jika dirinya bisa membuat tengkorak emas itu menjadi tulang yang busuk. Jika itu terjadi, Wukong mengatakan agar jangan menyalahkan dirinya. Mendengar perkataan dari Wukong, tengkorak emas benar-benar sangat kesal. Karena menurutnya perkataan Wukong sungguh lancang. Wukong telah berani meremehkan dirinya di dunia bawah. Tengkorak emas terus menekan senjatanya ke tongkat Wukong. Tengkorak emas merubah senjatanya menjadi banyak untuk menghabisi Wukong. Tapi Wukong pun tidak kehabisan akal untuk bertarung. Wukong langsung memutar-mutar tongkat saktinya untuk menangkis semua serangan dari tengkorak emas. Tengkorak emas telah memuji keterampilan yang dimiliki oleh Wukong. Tapi meskipun begitu, tengkorak emas mengatakan bahwa Wukong lebih pantas mati di tangannya. Wukong mengatakan bahwa tengkorak emas itu sungguh naif. Wukong juga menanyakan kepada tengkorak emas itu, apakah tengkorak emas itu hanya memiliki tulang tanpa daging. Tengkorak emas itu mengatakan bahwa Jiu Quan telah mengetahui latar belakang Wukong dan juga kemampuannya. Tapi Wukong tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh tengkorak emas itu. Sambil menangkis semua serangan dari tengkorak emas itu, Wukong pun melompat dan langsung menyundul tubuh tengkorak emas itu. Wukong mengatakan walaupun kemampuan dirinya telah diketahui oleh orang lain, tapi itu semua tidak berguna. Tapi saat sundulan itu telah mengenai tengkorak emas, Wukong merasakan sedikit bingung karena sundulan raja keras sama sekali tidak membuat tengkorak emas itu terluka. Tengkorak emas itu pun tertawa. Wukong mengatakan, apakah kau benar-benar tahu tentang diriku? Tengkorak emas itu mengatakan agar Wukong jangan bermimpi untuk bisa mengalahkan dirinya. Tengkorak emas itu juga mengatakan bahwa dirinya adalah musuh alami Wukong.
dan tengkorak emas itu pun langsung menghantamkan senjatanya ke kepala Wukong. Dan langsung kita gas aja ke chapter 9 ya. Karena menurut saya chapter di cerita mimpi Tang Sanjang ini banyak yang pendek. Jadi saya berharap kalian enggak berkomentar yang aneh-aneh karena durasinya sedikit panjang. Oke, next, setelah kepala Wukong dihajar oleh tengkorak emas, Wukong pun terpental hingga membuat tembok pun jebol karena kerasnya pukulan itu. Tengkorak emas mengatakan, "Hai Raja Kera, mengapa kau ikut campur dalam urusan alam baka? Apakah kekuatanmu cukup untuk mengalahkan penguasa alam baka?" Wukong pun langsung melompat dan akan menghajar tengkorak emas. Wukong juga mengatakan biarkan tongkatnya yang akan menjawab pertanyaan dari tengkorak emas itu. Prak, tepat di leher tengkorak emas itu tongkat Wukong pun dilancarkan. Wukong mengatakan bahwa tengkorak emas adalah pengkhianat Jiu Quan yang sebenarnya. Tapi tengkorak emas itu menyangkal perkataan dari Wukong. Karena Wukong tidak seharusnya untuk mengatakan hal seperti itu. Tengkorak emas juga mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang mengkhianatinya. Karena sudah sangat lama Jiu Quan telah mengkhianati dirinya dan bertindak tidak adil. Dan semua yang dilakukan oleh Jiu Quan itu adalah karena keberadaan Wukong. Wukong pun tidak terima dengan perkataan dari tengkorak emas itu. Karena menurutnya dirinya tidak ada hubungan apapun dengan masalah yang ada di dalam alam baka. Tengkorak emas mengatakan bahwa dirinya telah mengikuti Jiu Quan selama ribuan tahun. Tapi Jiu Quan sama sekali tidak memberinya tubuh asli. Jiu Quan malah memberi Wukong tubuh melalui batu langit. Wukong mengatakan kepada tengkorak emas itu, "Apakah kau iri karena hal itu?" Sambil melancarkan serangannya, tengkorak emas mengatakan agar Wukong jangan banyak bacot. Karena menurutnya dirinya lebih baik daripada Wukong. Dan itu sungguh tidak adil. Sambil menghindari serangan tengkorak emas, Wukong mengatakan bahwa itu adalah serangan yang cukup bagus. Wukong langsung menendang tubuh tengkorak emas. Tapi mereka sama-sama terpental. Tengkorak emas masih benar-benar tidak bisa menerima semua yang telah dilakukan oleh Jiu Quan. Sambil melancarkan serangannya lagi, tengkorak emas mengatakan bahwa malapetaka ini semua karena Wukong. Dan Wukong adalah buah kehancuran. Prak, serangan itu berhasil dihindari oleh Wukong. Dan tengkorak emas itu langsung mengeluarkan jurusnya lagi ke arah Wukong. Wukong mengatakan bahwa jurusnya yang telah dikeluarkan oleh tengkorak emas itu hanyalah omong kosong saja. Tapi di sini Wukong merasakan sedikit kebingungan dengan serangan dari tengkorak emas. Tengkorak emas mengatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan Wukong. Tapi jika saja saat itu Wukong tidak membunuh Raja Alam Baka, maka tidak akan menjadi hal yang tidak diinginkan. Tengkorak emas itu juga mengatakan bahwa setelah kematian Raja Alam Baka waktu itu, kekuatan Jiu Quan terus meningkat. Setelah itu, semua lapisan dunia bawah dikendalikan olehnya. Gejolak ini mulai terjadi. Tengkorak emas mengatakan bahwa dirinya ingin membantunya untuk menguasai dunia. Sedangkan Wukong mengatakan dalam hatinya bahwa tengkorak emas benar-benar ingin menghancurkan dirinya. Tengkorak emas mengatakan, "Hai Raja Kera, kekuatanmu akan menjadi milikku sepenuhnya. Dan sekarang kau tidak dapat keluar dari kekuatanku." Dengan kekuatan itu, tengkorak emas berhasil membuat Wukong seperti agar-agar. Wukong mengatakan kepada tengkorak emas itu, jika ingin menghancurkan dirinya, itu tidak akan mudah. Dan trik yang dilakukan oleh tengkorak emas itu menurutnya terlalu easy untuk dihancurkan. Wukong pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan trik yang dilakukan oleh tengkorak emas itu. Wukong mengatakan bahwa trik itu tidak berguna. Wukong mengatakan kepada tengkorak emas agar lebih baik jangan membuang-buang tenaga. Karena dengan cara apapun tengkorak emas tidak akan dapat untuk menghancurkan dirinya. Tengkorak emas mengatakan bahwa dirinya ingin menelan Wukong. Tengkorak emas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan akan memakan Wukong. Tapi Wukong berhasil menghentikan gigi itu dengan tongkat saktinya. Wukong mengatakan bahwa tengkorak emas telah mengejutkan dirinya. Wukong juga menjelaskan kepada tengkorak emas bahwa dirinya bukanlah penyebab kekacauan.
Wukong langsung menghancurkan gigi tengkorak emas dengan toya saktinya. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya masih berjuang. Tengkorak emas menembakkan cairannya ke arah Wukong, tapi dengan mudah Wukong menangkis semua serangan itu. Wukong pun melompat dan mengeluarkan pukulan mautnya. Wukong mengatakan bahwa satu pukulan akan membunuh tengkorak emas itu. Bam! Tapi tangan Wukong di sini akan dilumat oleh cairan tengkorak emas. Wukong mengatakan, apakah kau hanya mempunyai trik seperti ini? Wukong pun langsung mengangkat tangannya dan Wukong mengatakan bahwa dirinya sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain dengan tengkorak emas. Wukong pun langsung memegang tongkatnya dengan kedua tangannya. Wukong langsung merubah tongkatnya menjadi besar dan membanting tongkatnya ke arah tengkorak emas. Bam! Wukong juga mengatakan agar tengkorak emas segera mati. Tengkorak emas telah hancur beserta lapisan bawahnya. Tengkorak emas melebur hingga ke dalam tanah dan menghancurkan api penyucian. Kekuatan tongkat emas milik Wukong benar-benar kuat hingga menembus ke dunia. Baishi mengatakan, siapakah yang melakukan ini? Mungkinkah itu Raja Kera? Kakek Tudi mengatakan dirinya benar-benar tidak menduga bahwa Wukong telah membuat masalah besar. Itu adalah kekuatan Wukong, wujud kasihnya kepada gurunya. Ause mengatakan beberapa lapiskah yang rusak? Dewa Rulai mengatakan bahwa yang rusak mencapai 9 lantai. Dewa Rulai salah mengatakan karena yang sebenarnya adalah 10 lantai. Guan Yin mengatakan bahwa itu hampir selesai. Dan tiba-tiba saja muncullah tangan besar dari dalam tanah. Tangan itu mengatakan bahwa sudah cukup kehancuran yang Wukong lakukan. Tangan itu benar-benar bisa menahan serangan keras tongkat sakti Wukong. Binatang penjaga neraka terakhir yang sekarat. Binatang itu hanya menyisakan tulang dan kepala naga. 3 orang berdiri di masing-masing kepala naga itu seperti cawan suci. Dia adalah Raja Singa. Raja Singa mengatakan bahwa singa kecilnya berhasil masuk ke wilayah Tang Sanzang. Raja Singa juga mengatakan bahwa kedua saudaranya telah mengetahui rahasia mereka. Mereka yang dimaksud oleh Raja Singa itu saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau menurut saya mungkin mereka yang dimaksud itu adalah Tang Sanzang dan murid-muridnya. Dia adalah Raja 8 Senjata. Dia memiliki 8 tangan. Raja 8 tangan mengatakan agar jangan mengkhawatirkannya dan mengatakan untuk menyerahkan semua pada dirinya. Tidak hanya Raja Singa dan Raja 8 tangan, di sini juga ada Yasa Putih. Yasa Putih mengatakan bahwa dirinya siap untuk mengguncang langit karena menurutnya dia bertiga akan pergi ke arah yang sama. Tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan semuanya. Raja Singa mengatakan bahwa semuanya sudah bisa diatasi. Raja 8 tangan mengatakan bahwa ini hanyalah masalah kecil untuk menghadapi Wukong. Raja 8 tangan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Wukong bisa menghancurkan 10 lapisan neraka sekaligus. Mendengar perkataan dari Raja 8 tangan, Raja Singa mengatakan, dengan ke-8 tangan raja itu, apakah tidak berlebihan jika khawatir saat menghadapi Wukong? Raja 8 tangan mengatakan bahwa dirinya tidak perlu 8 tangan untuk menghadapi Wukong. Saat menghentikan tongkat sakti milik Wukong, Raja 8 tangan hanya menggunakan 1 tangannya saja dan kita akan dialihkan ke Sun Wukong. Ini adalah sumbu pertanda kehidupan. Setiap sumbu memiliki fungsi masing-masing. Semakin besar menyala api, maka akan semakin besar kekuatannya. Jika melemah, maka sumbu akan menurun. Terakhir sumbu meredup di bulan yang lalu hingga meracuni semua roh. Ketika orang meninggal dan abunya pun menghilang, api itu pun akan padam. Pukulan tongkat sakti milik Wukong telah dihentikan oleh Raja 8 tangan. Sun Wukong memukul dengan tongkatnya dan menghancurkan kejahatan. Wukong mengatakan bahwa tangan itu berencana untuk mengambil tongkatnya. Dan sepertinya kekuatan orang itu lebih kuat dari yang Wukong pikirkan. Tiba-tiba saja Wukong dikejutkan dengan makhluk aneh yang datang padanya. Wukong tidak tahu apa yang telah datang itu. Dan semakin dekat maka semakin jelas terlihat makhluk itu adalah sekelompok kera.
Semua kera itu berteriak hingga membuat Wukong jadi kebingungan. Wukong memejamkan mata dan mengatakan apakah para kera itu mengingat dirinya saat di Gunung Wagusan. Tapi para kera itu langsung menyerang Wukong. Wukong pun tertawa melihat itu. Wukong tahu bahwa semua itu hanyalah ilusi. Wukong tidak akan mengasihani para kera itu. Wukong pun langsung memukul semua kera-kera itu. Hingga para kera itu pun melebur. Wukong mengatakan agar lebih baik untuk menyerah. Karena jika tidak, dirinya tidak akan segan lagi padanya. Makhluk itu mengatakan, "Hai Raja Kera, apakah kau tahu perasaan yang terbaik di hatimu? Kau tidak tahu apakah itu palsu atau nyata." Dan makhluk itu berubah menjadi Cupatkai dan Saowujing. Makhluk itu mengatakan bahwa dirinya akan memberi pelajaran pada Wukong. Cupatkai dan Saowujing langsung menyerang Wukong. Sambil mengayunkan tongkatnya, Wukong mengatakan bahwa dirinya akan menghentikan semuanya itu. Wukong pun langsung menghajar Cupatkai dan Saowujing. Makhluk itu mengatakan kepada Wukong, "Hai Raja Kera, apakah kau yakin akan berhasil?" Dan Wukong menghentikan serangan itu sehingga Wukong pun terpukul oleh Cupatkai. Wukong mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa melakukannya. Perasaan ini nyata, mereka benar-benar saudaranya. Wukong berpikir apakah mungkin bahwa mereka itu adalah tubuh aslinya. Tapi di sini Cupatkai dan Saowujing terus menyerang Wukong. Wukong pun melompat dan mengatakan bahwa bayangan mereka itu adalah palsu. Karena Wukong tahu bahwa setelah kematian jiwa akan pergi ke neraka. Tapi Wukong tidak tahu kemanakah perginya ingatan mereka. Semua kenangan itu menyimpan kenangan hidup bersamanya. Jadi rasanya tidak pantas jika dirinya harus bertarung untuk melawannya. Wukong benar-benar sangat kebingungan karena menurutnya ada yang salah dengan perasaannya. Wukong mengingat sesuatu saat melihat sumbu kehidupan. Wukong pun mencari-cari sumbu yang lainnya. Wukong melihat ada salah satu sumbu yang bersinar. Wukong mengatakan bahwa itu adalah sumbu gurunya. Tapi Wukong mengatakan bahwa sumbu itu hampir padam. Sumbu itu adalah tanda kehidupan Guru Tang yang sedang sekarat. Sumbu itu adalah sumbu gurunya. Wukong bingung apa yang harus dia lakukan. Wukong pun mulai marah dan kesal. Wukong mengatakan bahwa semuanya ini tidak nyata. Wukong pun langsung akan menghajar mereka semua. Dan langsung kita gas aja ke chapter 11 ya. Next di chapter 11 ini Wukong akan menghajar saudara-saudaranya. Cupatkai mengatakan kepada Wukong, "Hai Raja Kera, apakah kau mampu untuk melukai saudaramu sendiri?" Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak peduli tentang siapapun itu. Wukong sudah mengetahuinya bahwa itu semua adalah ilusi. Wukong pun langsung membelah Cupatkai dengan tongkat saktinya itu. Hingga Cupatkai pun menjadi dua bagian. Begitu juga dengan Saowujing. Saowujing pun langsung dihajar oleh Wukong. Wukong tidak khawatir dengan kenangannya. Wukong lebih khawatir dengan kenangan yang ditinggalkan masa lalu. Ketika rakyatnya sudah masa bodoh, kali ini Wukong bukan hanya untuk Jiuquan saja, tapi dirinya menginginkan hal lain. Wukong pun kini sudah benar-benar mengeluarkan auranya. Makhluk itu mengatakan apa yang diinginkan oleh Wukong tergantung kemampuannya. Wukong mengatakan apakah makhluk itu ragu dengan kemampuan dirinya? Makhluk itu mengatakan agar jangan melupakan satu hal, bahwa dirinya punya sesuatu yang berharga untuk Wukong. Tiba-tiba saja Wukong kedatangan aura yang sangat kuat sekali. Wukong tidak tahu siapakah dia yang datang pada dirinya. Dia adalah musuh terbesar Raja Kera. Dia mengatakan, "Sebagai bayanganmu, aku tidak memiliki kekuatan dan kelemahan sepertimu. Apakah kau tahu itu?" Wukong mengatakan, "Sebagai bayangan kau telah mengkhianati tuanmu." Dia adalah bayangan Wukong. Bayangan itu langsung melompat ke atas. Wukong pun panik dan sepertinya ini akan menjadi lebih buruk. Wukong mencoba untuk menahan bayangannya itu agar berhenti. Bayangan itu ingin meraih sumbu Tang Sanzang.
Wukong tidak akan membiarkan bayangan itu menyentuh sumbu gurunya. Wukong berniat untuk membunuh bayangan itu. Bayangan itu berhasil meraih api yang berada di ujung sumbu itu. Bayangan itu mengatakan bahwa dirinya akan membersihkan semuanya. Wukong berteriak agar bayangan itu berhenti untuk melakukan hal bodoh. Dan di dunia nyata, Tang Sanzang telah terjatuh. Ajalnya sudah semakin dekat, tapi tiba-tiba saja cahaya muncul dari kepala Tang Sanzang itu. Cahaya sumbu kini telah berkobar lagi. Bayangan itu sangat terkejut karena itu sungguh mustahil. Sumbu Tang Sanzang yang tadinya sekarat kini telah bangkit kembali. Wukong langsung menghajar bayangan itu. Bayangan itu berhasil menghindari serangan Wukong dan turun ke tanah. Bayangan itu pun masih bertanya-tanya bagaimana mungkin Tang Sanzang masih bisa hidup. Sedangkan di dunia luar, Putri Tulang dan Baishi sangat khawatir karena melihat Guru Tang terjatuh. Putri Tulang mendekati Guru Tang dan memastikannya, dan Putri Tulang sangat bersyukur karena ternyata Guru Tang masih bernafas. Dan kita pun akan dialihkan lagi ke alam baka. Wukong mengatakan bahwa gurunya harus tahu kalau dirinya lah yang menyelamatkan mereka. Dia masih punya harapan untuk hidup. Bayangan mengatakan agar jangan berpikir bahwa Wukong sudah berhasil. Bayangan itu langsung memukul Wukong. Bayangan mengatakan bahwa Wukong telah kalah. Bayangan mengatakan bahwa semua ini adalah karena kebaikan Tang Sanzang. Tang Sanzang membuat Wukong menjadi seperti ini, tapi Wukong tidak terima dengan perkataan dari bayangan itu. Bayangan itu terus memukul Wukong. Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin kalah dengan bayangannya sendiri. Wukong pun melompat dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan kalah dengan bayangannya itu. Wukong langsung menendang bayangannya itu. Wukong memukul bayangan itu dan mengatakan bahwa bayangan tidak akan bisa mengalahkan wujud aslinya. Serangan Wukong berhasil ditahan oleh bayangan itu. Wukong pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan bayangan itu. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya tidak percaya kalau dirinya bisa terpojok oleh bayangannya sendiri. Hingga bayangannya itu pun mundur beberapa langkah karena serangan dari Wukong. Bayangan itu mengatakan kepada Wukong, mengapa Wukong tidak mengalah saja. Bayangan itu juga mengatakan agar Wukong lebih baik jangan pernah percaya diri karena dirinya akan membuat Wukong putus asa. Bayangan itu mengatakan bahwa banyak kelemahan yang terlihat dari Wukong dan itulah sebabnya Wukong tidak bisa menang darinya. Sumbu itu sama dengan kehidupan atau kelahiran manusia. Wukong pun semakin geram. Wukong mengatakan kepada bayangan itu bahwa bayangan itu telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Bayangan itu mengatakan bahwa semua makhluk itu tidak berguna bagi dirinya dan dirinya bukanlah Buddha yang penyayang. Wukong menegaskan kepada bayangan itu bahwa gurunya bukanlah orang yang pengecut. Sedangkan di dunia luar, Guru Tang masih tertidur dan sekarat. Serigala putih itu tidak pernah meninggalkan Tang Sanzang dan datanglah singa kecil membawa banyak buah-buahan. Baishi mengatakan agar singa kecil itu jangan lari. Dirinya ingin mengejar singa kecil itu. Kakek Tudi melarang Baishi untuk mengejar singa kecil itu. Hingga Baishi pun akhirnya berhenti. Kakek Tudi menjelaskan kepada Baishi bahwa singa kecil itu bebas berkeliaran karena Tang Sanzang telah memaafkannya. Dan menurut kakek Tudi bahwa singa kecil itu berada di sini hanya untuk berbalas budi. Dan mereka semua tidak boleh untuk membunuhnya. Setelah keluar dari tubuh serigala putih, singa kecil itu kini menjadi anak yang malang. Dan kita akan dialihkan lagi ke alam baka. Wukong telah dihajar oleh bayangannya. Bayangannya itu mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan siapakah tuan yang sebenarnya. Wukong mengatakan pada bayangannya agar jangan sombong karena bayangannya itu tidak akan mungkin bisa menang dari Wukong. Tapi posisi Wukong di sini sangat terpojok oleh bayangannya. Wukong mengatakan bahwa bayangannya selalu berada di belakangnya dan selama ini bayangannya harus menyerah. Tapi bayangan itu benar-benar tidak terima dengan perkataan Wukong. Wukong mengatakan bahwa mulai sekarang biarkan dirinya untuk melindungi bayangannya itu. Wukong mengatakan bahwa bayangannya itu telah hidup lama di belakangnya dan dia selalu berdampingan dengan dirinya.
Dan kali ini Wukong akan menerima bayangan itu untuk berada di hadapannya dan membiarkan dirinya berada di belakang bayangannya itu. Tapi bayangan itu seperti tidak menerima perkataan dari Wukong. Wukong mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki perbedaan dan semua yang Wukong alami, bayangannya pun ikut merasakannya. Wukong benar-benar berkata jujur dengan bayangannya itu. Wukong mencoba untuk berjabat tangan dengan bayangannya. Wukong mengatakan agar mereka berdua berjuang bersama-sama. Bayangan Wukong tidak mau seperti itu. Bayangan Wukong kini telah kembali padanya dan menjadi bayangannya seperti semula. Kini Wukong berhasil bersatu dengan bayangannya dan sekarang saatnya Wukong untuk menyelamatkan Cupatkai dan Shao Wujing. Di dunia manusia, kini datanglah pria misterius yang muncul dari semak-semak. Pria itu akan memangsa buruannya. Pria itu telah melihat rusa yang sedang sendirian. Pria itu pun langsung melompat dan menangkap rusa itu. Rusa itu berhasil ditangkap dan disembelihnya. Daging sembelihannya itu telah diberikan kepada serigala putih. Pria itu melemparkan daging rusa agar berharap serigala putih itu memakannya. Tapi tanpa bicara panjang lebar, serigala itu pun memakan daging rusa yang telah diberikan oleh pria misterius itu. Sedangkan Guru Tang telah diberikan buah-buahan oleh pria misterius itu. Pria misterius itu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Tang Sanzang mati. Setelah memberikan makan kepada Guru Tang, serigala putih itu mendekati pria misterius itu dan sepertinya serigala putih itu senang melihat pria misterius itu. Baishi yang tidak tahu dengan pria misterius itu, dirinya bertanya kepada Putri Tulang. Putri Tulang mengatakan bahwa itu adalah singa kecil yang dulu diselamatkan oleh Guru Tang. Mendengar perkataan dari Putri Tulang, Baishi pun terkejut. Putri Tulang menjelaskan bahwa sepertinya singa kecil telah menemukan tubuh yang cocok. Dunia ini tidak dapat diprediksi dan tanpa dikira singa itu dapat membuat serigala percaya pada dirinya. Mereka berdua sekarang tanpa disengaja telah berteman dengan baik. Takdir membuat mereka mengenal satu sama lain. Segala sesuatu di dunia ini bisa saja terjadi dan kita pun akan dikembalikan lagi ke alam baka. Kini Wukong telah sampai di kolam darah. Banyak orang-orang yang sedang sibuk membangun bendungan darah itu. Itu terjadi terus-menerus. Di atas bendungan itu ada dua gelembung yang tidak asing. Dia adalah Shao Wujing dan Cupatkai. Tidak heran jika Shao Wujing dan Cupatkai tidak bisa pergi dari neraka karena jiwanya telah dikunci di atas kolam darah. Wukong pun akan segera melepaskan mereka berdua. Tapi saat di perjalanan dari bendungan ke kolam darah, Wukong telah dikejutkan oleh cacing Alaska yang sangat buruk. Dia adalah cacing darah. Bukan hanya tubuhnya saja yang besar, tapi kekuatannya pun benar-benar bisa dirasakan oleh Wukong. Kekuatan cacing darah itu benar-benar membuat bencana bagi orang yang tidak bersalah. Orang yang terjatuh ke tanah itu membuat perubahan jiwa yang sangat drastis. Setelah jatuh, orang itu pun telah berubah menjadi pohon. Mereka berakar, sepertinya itu sangat berbahaya. Wukong tidak ingin dirinya menjadi pohon monyet. Jadi dirinya tidak akan menyentuh tanah. Tapi serangan cacing darah itu terus mengarah ke arah Wukong. Hingga Wukong pun hampir menyentuh tanah. Tapi tiba-tiba saja baju Wukong pun ditarik oleh seseorang. Orang itu mengatakan agar cepat pergi dari tempat itu. Orang itu adalah Jiu Quan. Yang mana Jiu Quan ini adalah teman lama dari Wukong. Jiu Quan mengatakan bahwa itu adalah jiwa yang gentayangan yang masih punya urusan di dunia. Jadi Jiu Quan menyuruh Wukong untuk pergi ke tempat itu dan menyelamatkan mereka semua. Orang-orang yang telah terjatuh kini telah berubah menjadi pohon. Wukong menanyakan kepada Jiu Quan tentang orang-orang yang berubah menjadi pohon itu. Jiu Quan mengatakan ketika mereka dapat melepaskan urusan duniawi, maka mereka pun akan tenang. Jiu Quan juga mengatakan kepada Wukong, jika Wukong menyentuh tanah, maka Wukong pun akan berubah menjadi pohon di samping kolam darah, seperti orang-orang yang telah dilihatnya.
Jiu Quan berhasil menahan serangan dari cacing darah itu, sedangkan Wukong kini telah mengerti perkataan dari Jiu Quan. Dan Wukong tidak akan menyentuh tanah, dan Jiu Quan pun mengajak Wukong untuk menyelamatkan mereka semua. Wukong langsung bergegas dengan cepat untuk menyelamatkan Shao Jing dan Cupat Kai. Sedangkan dari Gorong-Gorong mengatakan agar membunuh mereka semua karena mereka semua berasal dari jenis yang sama. Dan ini adalah boneka-boneka yang entah apa namanya, karena saat saya menggunakan translate bahasa yang dikatakan oleh boneka-boneka itu pun tidak terdeteksi. Jadi langsung kita skip aja, oke? Di dalam Gorong-Gorong kini telah berkumpul para raja. Dari mulai Raja Singa, Raja Delapan Tangan, dan Yasa Putih. Yasa Putih mengatakan bahwa sepertinya sudah ketahuan. Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa akhirnya dirinya bisa menemukan Jiu Quan kembali. Raja Singa mengatakan bahwa Raja Delapan Tangan itu telah mengejarnya begitu lama. Dan menurutnya selama ini Jiu Quan sangat pandai untuk bersembunyi. Dengan penuh kemarahan, Raja Delapan Tangan mengucapkan terima kasih kepada Wukong karena sudah membawa Jiu Quan datang padanya. Raja Delapan Tangan pun segera keluar dari gorong-gorongnya. Raja Delapan Tangan pun kini sudah berada di atas cacing darah. Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa ini bukanlah pertarungan, karena bagaimanapun dirinya lah yang harus menang. Raja Singa terlihat seperti senang akan hal itu, karena pada akhirnya mereka berdua bisa bertarung dengan serius. Jiu Quan sangat marah melihat Raja Delapan Tangan. Jiu Quan juga berteriak mengatakan bahwa Raja Delapan Tangan itu adalah pengkhianat, dan kali ini Jiu Quan harus membunuhnya. Raja Delapan Tangan sudah bersiap menerima serangan dari Jiu Quan. Raja Delapan Tangan juga mengatakan kepada Jiu Quan agar jangan banyak bacot, karena siapapun yang kalah hari ini pasti akan mati. Tidak ada pilihan lain. Jiu Quan akan melawan Raja Delapan Tangan. Kekuatan mereka benar-benar sangat dahsyat. Dan karena lagi seru ya, jadi langsung kita gas aja ke chapter 13. Saat pertarungan Jiu Quan dengan Raja Delapan Tangan, Wukong akan segera menyelamatkan Shao Jing dan Cupat Kai karena semua sudah bersiap untuk bertarung. Cupat Kai dan Shao Jing sedang berada di dalam bola darah dan Wukong akan menghancurkan bola darah itu. Tapi saat Wukong menyentuh bola itu, dirinya tidak bisa menembusnya. Kekuatannya pun seperti terhisap ke dalam bola itu. Jadi tidak heran jika mereka berdua tidak bisa keluar dari bola darah itu karena semua kekuatan telah terhisap. Brak! Mereka berhasil dihentikan oleh monster cacing darah hingga mereka pun berdua terpental. Jiu Quan mengatakan bahwa sepertinya Raja Delapan Tangan itu benar-benar serius untuk melawan dirinya, dan Jiu Quan pun akan meningkatkan kekuatannya lagi untuk bertarung dengan Raja Delapan Tangan. Jiu Quan menghajar cacing darah itu agar Raja Delapan Tangan keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba saja tangan yang besar pun muncul dan langsung menghajar Jiu Quan. Tapi Jiu Quan berhasil menghindari serangan itu, dan dari tangan yang lainnya Raja Delapan Tangan itu pun menghantamkan Jiu Quan. Tapi lagi-lagi di sini Jiu Quan berhasil menangkis serangan itu karena Raja Delapan Tangan memiliki banyak tangan. Raja Delapan Tangan itu pun tidak menyia-nyiakan tangannya. Dia menghajar Jiu Quan lagi dengan tangan yang lainnya hingga Jiu Quan pun terkena serangan itu. Sedangkan para cacing darah itu pun langsung menyerang Jiu Quan. Para cacing darah neraka itu telah bekerja sama dengan Raja Delapan Senjata. Jadi di sini cacing darah itu telah memihak kepada Raja Delapan Tangan. Di sini Jiu Quan mencoba untuk menghancurkan para cacing darah itu satu persatu. Saat Jiu Quan sedang bertarung dengan cacing itu, dari belakang Raja Delapan Tangan pun langsung melompat dan memukul Jiu Quan dengan kedua tangannya hingga Jiu Quan pun langsung tenggelam ke dalam kolam darah. Dahulu Raja Delapan Tangan tidak seperti itu, tapi Raja Delapan Tangan mempunyai satu tujuan. Jiu Quan mengatakan pada saat itu ada laba-laba iblis kecil yang ingin menyerang alam baka. Pada saat itu juga Raja Delapan Tangan berjuang keras untuk menaklukkan laba-laba itu.
sehingga membuat iblis laba-laba berteman dengan dirinya. Tapi di sini Jiu Quan langsung melompat dari kolam darah itu. Raja Delapan Tangan memberitahu kepada Jiu Quan bagaimana dirinya bisa mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Semua dilakukan dengan rasa sakit yang mendalam. Dirinya telah membunuh saudaranya sendiri. Raja Delapan Tangan juga mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan memang dibutuhkan pengorbanan. Raja Delapan Tangan langsung memukul kepala Jiu Quan, tapi Jiu Quan berhasil menangkis serangan itu. Dan dari tangan yang lainnya Raja Delapan Tangan berhasil memukul perut Jiu Quan. Jiu Quan mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal karena dirinya telah percaya kepada Raja Delapan Tangan. Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Jiu Quan karena berkat Jiu Quan dirinya dapat menguasai pengendalian ini. Raja Delapan Tangan pun langsung menyerang Jiu Quan dengan kekuatan penuhnya. Jiu Quan di sini merasakan bahwa pukulan dari Raja Delapan Tangan itu sangat kuat. Jiu Quan mencoba untuk menahan serangan itu, tapi di sini Jiu Quan tidak sanggup untuk menahannya dan Jiu Quan pun benar-benar terluka dari serangan itu. Setelah melancarkan serangan pada Jiu Quan, Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah kasihan pada Jiu Quan. Karena dari awal dirinya hanya punya satu tujuan. Tujuannya adalah bahwa dirinya ingin pergi ke saluran paling dalam yang berada di neraka. Itu adalah rahasia yang terhubung dengan dunia lain. Dan dia berniat akan pergi ke dunia lain itu dengan saudaranya, yaitu Yasa Putih. Tapi di sini Raja Delapan Tangan itu sedikit terkejut karena sudah waktunya telah tiba. Raja Delapan Tangan itu langsung menghancurkan bendungan kolam darah. Jiu Quan mengatakan agar jangan melakukannya, tapi Raja Delapan Tangan sudah menghancurkan bendungan kolam darah itu. Jiu Quan mencoba untuk menahannya, tapi Jiu Quan sepertinya tidak sanggup untuk menahannya. Jika bendungan kolam darah hancur, maka darah akan membanjiri seluruh neraka dan dunia bawah akan hilang. Raja Delapan Tangan yang menyaksikan Jiu Quan mencoba untuk menahannya tidak bisa berkata apa-apa karena melihat itu. Bahkan Jiu Quan tidak bisa menahan dinding itu. Dan hari ini Raja Delapan Tangan menganggap Jiu Quan sudah kalah. Jiu Quan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Sedangkan di sisi lain Raja Singa mengatakan bahwa semuanya sudah terkendali. Tapi Yasa Putih mengatakan untuk jangan meremehkannya karena masih ada yang lain. Sedangkan di sisi lain Wukong sudah sangat kesal karena dirinya tidak bisa menghancurkan bola darah yang telah mengurung Cupat Kai dan Sawu Jing. Wukong pun langsung mengeluarkan jiwa kera raksasanya. Wukong benar-benar sudah sangat kesal. Wukong mengambil 2 bola darah itu dan Wukong langsung menghancurkan bola darah itu. Kera! Sawu Jing mengatakan bahwa ternyata dirinya belum mati, sedangkan Cupat Kai mengatakan bahwa dirinya sudah tertidur sangat lama. Setelah dirinya keluar dari kuncian bola darah itu, Sawu Jing menanyakan kepada Wukong apakah Wukong yang telah menyelamatkan dirinya. Sawu Jing pun mengatakan bahwa dirinya akan membantu Wukong untuk mengurus sisanya. Tapi Wukong mengatakan agar jangan banyak berbicara dan Wukong menyuruh adiknya berdua agar kembali menemui gurunya. Cupat Kai sedikit tidak terima dengan perkataan Wukong karena dirinya benar-benar ingin membantu Wukong. Tapi Sawu Jing langsung mengajak Cupat Kai untuk pergi karena jika dirinya tetap di alam baka maka dirinya hanya akan untuk menghalangi Wukong. Sawu Jing juga mengatakan agar dirinya dan Cupat Kai untuk menghargai usaha dari kakaknya itu. Sedangkan Wukong di sini benar-benar sudah sangat terlihat kesal. Wukong pun menantang Raja Delapan Tangan untuk duel melawan dirinya. Dengan sombong Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa dirinya akan segera menghancurkan Wukong. Raja Delapan Tangan pun langsung menghajar wajah Wukong dengan seluruh tangannya. Tapi Wukong mengatakan bahwa Raja Delapan Tangan adalah pecundang. Wukong pun langsung menangkap Raja Delapan Tangan. Karena dikatakan pecundang, Raja Delapan Tangan sangat marah dan mencoba membuka tangan Wukong. Menurut Mimin ini mirip sih sama yang dilakukan oleh Yuan Shi Tianzun saat itu.
Next, Raja Delapan Tangan mencoba membuka tangan Wukong. Dirinya juga mengatakan bahwa hanya dengan kekuatan seperti itu Wukong tidak akan bisa membunuh dirinya. Dan di sini Raja Delapan Tangan pun berteriak dan mengatakan bahwa dirinya juga bisa melakukan seperti yang Wukong lakukan. Raja Delapan Tangan langsung memperbesar dirinya seperti Wukong. Raja Delapan Tangan langsung memukul wajah Wukong. Tapi dari pukulan itu Wukong bisa dengan mudah untuk membalikan pukulannya berlipat-lipat ganda dari kekuatan yang dimiliki oleh Raja Delapan Tangan. Tapi walaupun serangan Wukong sangat keras, Raja Delapan Tangan bisa memutarbalikkan serangannya. Raja Delapan Tangan langsung menendang Wukong dengan lututnya dan mendorong Wukong agar Wukong menyentuh tanah. Melihat kejadian itu, Jiu Quan sangat mengkhawatirkan Wukong, karena jika Wukong menyentuh tanah yang berada di sekeliling kolam darah, maka Wukong akan berubah menjadi pohon. Tapi dengan cepat, Wukong pun langsung memanggil tongkat emasnya. Tongkat itu berhasil diraih oleh Wukong dari belakang hingga Wukong pun terlempar lagi ke atas. Raja Delapan Tangan yang sudah bersiap untuk menghajar Wukong pun sedikit terkejut karena Wukong melompat ke atas dan melewati dirinya begitu saja. Wukong pun langsung menghantamkan toya emasnya ke arah Raja Delapan Tangan. Tapi sebelum tongkat emas itu mengenai dirinya, Raja Delapan Tangan berhasil merubah dirinya menjadi banyak kelelawar. Hingga pukulan Wukong pun di sini meleset. Dan dengan cepat Raja Delapan Tangan sudah berada di atas Wukong. Raja Delapan Tangan juga memukul tubuh Wukong. Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa Wukong benar-benar keras kepala dan beraninya menantang dirinya. Bam! Raja Delapan Tangan berhasil memukul tulang belakang Wukong. Tapi di sini Raja Delapan Tangan merasakan ada yang aneh karena bayangannya hilang dengan sendirinya. Raja Delapan Tangan mencoba untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Dirinya melihat kelelawar dan berubah menjadi Jiu Quan. Raja Delapan Tangan benar-benar sangat marah karena ternyata itu adalah kelakuan dari Jiu Quan yang membuat bayangannya hilang. Jiu Quan mengatakan agar jangan melupakan dirinya karena dirinya juga memiliki kekuatan itu, dan dengan seluruh tenaganya Jiu Quan langsung menutup bendungan yang hampir jebol karena kelakuan Raja Delapan Tangan. Melihat Jiu Quan sudah memperbaiki bendungan yang hampir jebol itu, Raja Delapan Tangan akan menghalangi Jiu Quan untuk menyempurnakan bendungan itu. Sedangkan Wukong masih terus bertarung dengan Raja Delapan Tangan. Jiu Quan mengatakan agar Wukong mencari cara lain agar bisa menghadapi Raja Delapan Tangan. Karena Jiu Quan sudah tidak bisa untuk menahannya lagi, Wukong pun langsung mengepalkan tangannya dan memegang erat tongkatnya. Wukong langsung menusukkan tongkatnya ke tubuh Raja Delapan Tangan agar dirinya bisa menahan Raja Delapan Tangan. Bukan hanya untuk menahannya, Wukong benar-benar telah melukai Raja Delapan Tangan dengan tongkat emasnya. Hingga dari mulut Raja Delapan Tangan pun mengeluarkan banyak darah. Hantu Yasa dan Raja Singa sedikit terkejut karena melihat Raja Delapan Tangan yang kalah bertarung dengan Wukong. Dan kita sedikit dialihkan ke masa lalu Raja Delapan Tangan. Jiu Quan mengatakan bahwa dulu Raja Delapan Tangan tidak seperti itu, tapi karena ambisinya dia telah berubah total. Untuk mendapatkan kepercayaan, Raja Delapan Tangan membunuh saudaranya sendiri karena Raja Delapan Tangan percaya bahwa tujuannya hanyalah satu. Karena untuk mencapai tujuannya dirinya akan melakukan segala cara, dan menurutnya itu tidak mudah untuk melakukannya. Saat itu mereka mengundi untuk memutuskan takdir apa yang akan diterima, dan si rambut hijau mengatakan bahwa dirinya mendapat keberuntungan karena dirinya terpilih untuk menyerang Jiu Quan. Rambut hijau itu mengatakan bahwa di masa depan Raja Delapan Tangan akan mendapatkan tugas berat, dan Raja Delapan Tangan harus kuat untuk memikul tugas berat itu. Tapi kondisinya saat ini sudah sangat kritis karena melawan Raja Kera. Hingga akhirnya Raja Delapan Tangan pun tewas. Raja Singa dan Hantu Yasa mengatakan agar Raja Delapan Tangan jangan khawatir karena dirinya yang akan melanjutkan beban berat yang dijalani oleh Raja Delapan Tangan. Untuk mencapai suatu tujuan memang harus ada pengorbanan. Kini Raja Delapan Tangan pun hancur dan menjadi kelelawar kecil. Meskipun dirinya sudah menjadi kelelawar kecil, dirinya tidak akan menyia-nyiakan nyawa saudara-saudaranya. Dan sekarang ini adalah tanggung jawabnya, karena menurutnya pengorbanan mereka sangat berharga. Raja Singa dan Hantu Yasa mengatakan agar Raja Delapan Tangan jangan khawatir. Brak!
Wukong terkena serangan dari kelelawar kecil. Wukong mengatakan bahwa Raja Delapan Tangan sangat munafik dan juga tidak memiliki perasaan. Dan langsung kita gas aja ke chapter 15 ya, biar durasinya jadi panjang dan biar kalian juga nggak penasaran. Next, Wukong terkena serangan dari Raja Delapan Tangan hingga membuat Wukong sekarat dan Wukong akan menghancurkan bendungan kolam darah. Kini Wukong benar-benar terpojok. Jiu Quan mengatakan agar Wukong cepat pergi karena ini adalah kesempatan terakhir Wukong untuk kabur. Tapi Wukong tidak ingin kabur begitu saja. Wukong benar-benar mencengkram erat batu hingga dirinya tertahan dan tidak jadi menjebol bendungan darah. Jiu Quan mengatakan bahwa Wukong tidak cukup kuat untuk menahannya karena kolam darah pasti akan jebol. Tapi Wukong mengatakan bahwa dirinya akan menahannya dengan tongkat emasnya itu. Wukong pun langsung menancapkan tongkat emasnya dan menjadikan tongkat emasnya itu sebagai pilar terkuat. Sedangkan Jiu Quan yang menginginkan Wukong lebih baik pergi mengatakan bahwa Wukong benar-benar keras kepala. Wukong benar-benar menahan bendungan kolam darah dengan kekuatannya. Untuk menjaga kedamaian, neraka harus melalui penderitaan yang pada akhirnya Wukong pun tidak bisa untuk melarikan diri lagi. Dan kita pun akan dialihkan ke rombongan Tang Sanzang. Gadis kecil yang dulu bersama Guru Tang mengatakan kepada Guru Tang, apakah kau akan menangis seperti hujan untuk akhir yang tidak dapat diubah? Hai Tang Sanzang, itu hanyalah pikiran jelek. Sedangkan singa kecil sedang asik bermain lempar batu dengan serigala putih. Guru Tang bisa mendengar perkataan dari gadis kecil itu. Guru Tang mengatakan, apakah kau gadis batu? Gadis batu mengatakan, berapa lama kau ingin tertidur? Guru Tang mengatakan bahwa belas kasihnya telah membunuh 2 muridnya. Dirinya tidak tahu bagaimana dirinya bisa menghadapi semua orang. Gadis batu mengatakan, hai Tang Sanzang, apakah menurutmu semua ini karena belas kasih? Kau sungguh tidak mengerti bahwa belas kasih bukanlah pisau yang bisa melukai orang. Lalu apa yang salah? Sahut Guru Tang. Gadis batu mengatakan bahwa Tang Sanzang tamak dan serakah. Tang Sanzang juga mendambakan persahabatan dengan murid-muridnya dan rasa hormat kepada dirinya. Selama ini Tang Sanzang selalu ingin dihormati oleh semua orang, dan itu adalah keserakahan. Terlalu banyak stabilitas akan membuat Tang Sanzang tenggelam ke dalam lumpur dan sulit untuk bangkit. Karena Tang Sanzang ingin memuaskan keserakahannya, itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar Tang Sanzang. Gadis batu itu juga mengatakan jika Tang Sanzang tidak ingin kehilangan kedua muridnya, Tang Sanzang butuh seseorang yang berani. Guru Tang pun sudah mulai mengerti apa yang dimaksud oleh gadis batu itu. Gadis batu mengatakan, apakah kau ingat aku pernah bercerita sebab dan akibat? Sebab dan akibat selalu terkait dan siklusnya tidak ada habisnya, dan itu membutuhkan proses. Jika Tang Sanzang mengira ini adalah akhir, maka Tang Sanzang salah besar, karena ini awal dari perluasan akibat yang lainnya. Tang Sanzang mengatakan, apakah ini hasil dari perbuatan yang lain? Dan kita pun akan dialihkan lagi ke alam baka. Mereka semua sedang dalam bahaya. Jiu Quan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa untuk bertahan lagi. Dirinya akan melakukan yang terbaik untuk membekukan kolam darah itu. Jiu Quan terus-menerus menyuruh Wukong agar Wukong lebih baik kabur saja, karena ini adalah kesempatan terakhir untuk Wukong. Tapi Wukong mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa untuk kabur. Wukong juga mengatakan bahwa ini adalah keputusan dirinya. Dirinya tidak takut mati. Jiu Quan mengatakan pada akhirnya Wukong bisa mentertawai dirinya. Jiu Quan juga senang karena bisa berteman dengan Wukong. Krak! Kolam darah pun membeku. Para cacing Alaska tidak bisa bergerak. Akhirnya kekuatan Jiu Quan telah meledak. Genangan darah bagaikan es. Bukan hanya kolam darah, tapi pohon-pohon yang berada di sekeliling kolam darah pun ikut membeku. Begitu juga dengan Wukong. Wukong kini sudah tidak bisa bergerak lagi.
Jiuquan hanya bisa tersenyum melihat Wukong yang sudah membeku. Hantu Yasa mengatakan bahwa pengorbanan Raja Delapan Tangan tidak akan sia-sia karena menurutnya Jiuquan masih kalah dengan dirinya. Jiuquan berusaha menyelamatkan neraka. Pada akhirnya Jiuquan hanya bisa membekukan kolam darah itu dan akan sulit bagi seseorang untuk keluar dari jarak di bawah lapisan neraka. Hantu Yasa juga mengatakan bahwa mulai sekarang tempat ini akan menjadi neraka tidak bertuan dan dirinya akan berkuasa. Raja Singa mengatakan sungguh sangat disayangkan karena Wukong telah mati. Hantu Yasa mengatakan bisakah jiwanya membeku? Ternyata di sini es yang berada di sekeliling Wukong telah retak. Es itu pun hancur dan kini Wukong selamat dari pembekuan. Dan kita akan dialihkan ke rombongan Guru Tang lagi. Singa kecil merasakan ada sesuatu yang aneh, itu menyakitkan dirinya. Dirinya mengatakan agar berhenti untuk bermain dan Guru Tang mulai berbicara. Sehingga membuat singa kecil itu pun terkejut karena ternyata Guru Tang bisa kembali lagi. Shao Jing pun kini mulai bangun sedangkan Cupat Kai berlari berteriak kepada gurunya. Cupat Kai mengatakan bahwa Shao Jing dan dirinya sudah kembali. Cupat Kai juga mengatakan kepada gurunya bahwa gurunya kini sudah bangun. Cupat Kai menanyakan kabar gurunya itu. Guru Tang mengatakan kenapa hanya kalian berdua yang kembali? Di manakah Wukong? Saat Cupat Kai ingin mengatakan tentang Wukong, Guru Tang langsung memotong percakapan Cupat Kai. Guru Tang mengatakan bahwa ketidakhadiran Wukong bukan berarti Wukong sudah mati. Jika kita ditakdirkan untuk bersama, maka kita akan bertemu lagi. Guru Tang berniat untuk menyelamatkan serigala putih terlebih dahulu. Guru Tang pun mulai bangkit karena menurutnya dirinya telah tidur terlalu lama. Hujan yang lebat kini telah berhenti. Setelah hujan terbitlah matahari dan kini saatnya Tang Sanzang untuk bangun. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya harus jalan lagi untuk menemukan takdirnya. Dan alur cerita mimpi Tang Sanzang di sini pun selesai. Dan next mungkin cerita saya akan hadir di setiap hari Sabtu pagi untuk membahas alur cerita si Xingji season 7. Selain hari itu, Mimin masih bingung untuk membahas cerita apa lagi. Sebetulnya Mimin pingin banget sih bahas cerita kerajaan Asura, tapi takutnya nanti para pendengar merasa bad mood gitu karena kisah kerajaan Asura udah ada yang membahasnya. Ya walaupun setiap channel selalu punya pembahasan yang berbeda sih. Pokoknya thanks banget buat kalian ya yang selalu stay di channel cerita saya. Mimin di sini pamit dan bye bye.